Terperangkap di dalam lift selama 7 jam, aku kehilangan kesadaran karena hipoksia saat melindungi bayi dalam kandunganku yang berusia 6 bulan dengan nyawa. Ketika pintu lift akhirnya berhasil dibuka paksa, suamiku, seorang komandan regu di dinas pemadam kebakaran, justru merengkuh mantan pacarnya yang ketakutan ke dalam pelukannya dan membawanya keluar lebih dulu. Tak lama kemudian, ketika seorang petugas pemadam kebakaran muda menyerahkan cincin kawinku dengan pesan terakhir dariku, dia pun ambruk ke lantai. Saat mereka berhasil membuka paksa pintu lift, aku sudah kehabisan oksigen. Aku nyaris tidak bisa mendengar apa-apa, tetapi kedua tanganku tetap mendekap perutku yang hamil dengan putus asa. Ketika Bima bergegas masuk, aku sepenuhnya yakin dia akan mencariku lebih dulu. Namun, dia berjalan melewatiku begitu saja dan mengangkat Fania, yang sedang menggigil dan menangis di sudut. "Fania, tidak apa-apa. Aku di sini." Suaranya terdengar putus asa, serak, seolah dicabut dari dadanya. Aku menyandarkan tanganku ke dinding dan mencoba memanggil namanya. Tetapi hanya napas dingin yang keluar dari tenggorokanku. Kami terjebak di dalam lift itu selama 7 jam, dari jam 2 siang hingga jam 9 malam. Awalnya, itu hanya pemadaman listrik lokal di sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota Jakarta, tetapi kemudian generator cadangan darurat juga gagal berfungsi. Total ada 8 orang di dalam, seorang pria lansia, seorang anak laki-laki, 2 wanita muda, seorang kurir pengantar barang, Fania, dan aku. Aku sedang hamil, tetapi aku juga satu-satunya orang di sana dengan pengetahuan pertolongan pertama dari masa laluku sebagai perawat UGD. Aku mengatur ulang posisi semua orang. Aku menempatkan pria lansia itu di dekat celah pintu. Aku mendudukkan anak laki-laki itu di belakang. Aku meminta para wanita muda untuk bergantian mengipasi udara, dan mas-mas kurir menggunakan senter ponselnya. Aku merobek halaman dari buku catatan kecil yang kubawa di tasku, dan menuliskan gejala setiap orang beserta waktunya. Awalnya Fania diam. Dia duduk pucat di sampingku, jari-jarinya gemetar tanpa henti. Dia bilang dia takut gelap. Dia bilang dia tidak bisa bernapas. Dan kemudian dia berbisik, andai saja Bima ada di sini. Aku tidak menanggapi bagian terakhir itu. Aku hanya memberinya setengah dari botol air minumku. Belakangan, sirkulasi udara memburuk secara drastis. Anak laki-laki itu menangis tak terkendali. Dan pria lansia itu mulai mengeluh sakit dada. Aku meminta semua orang untuk berhenti bicara demi menghemat energi, tetapi tiba-tiba Fania mulai berteriak. "Aku tidak mau mati di sini. Citra, kamu kan perawat. Lakukan sesuatu." Sambil memegangi perutku, aku berdiri dan menekan tombol darurat yang sudah rusak sampai jari-jariku mati rasa, tetapi tidak ada jawaban. Aku kembali berlutut dan menggedor pintu lift dengan sekuat tenaga, memukul-mukul irama SOS. Bayiku menendang dengan tajam. Aku menundukkan kepala, memeluk perutku, dan berbisik, "Bertahanlah sedikit lagi, sayang." Pada saat itu, aku masih percaya Bima akan datang untukku. Dia adalah seorang komandan regu penyelamat. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa aku sedang hamil, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa takutnya aku jika sesuatu terjadi pada anak kami. Pada jam ke-6, Fania tiba-tiba menerjangku dan mencengkeram pergelangan tanganku. Kukunya menancap di kulitku. "Citra, sumpah aku tidak bisa bernapas. Berikan tempatmu di dekat pintu." Di dekat pintu ada celah kecil. Itu adalah ruang yang sengaja kusiapkan untuk pria lansia dan anak laki-laki itu. "Duduk dan berhenti membuang-buang oksigen. Kita semua sedang kesulitan," kataku padanya. Dia menangis lebih keras. "Kamu membenciku karena aku kembali ke kehidupan Bima, kan? Apa kamu mau melihatku mati?" Semua orang di lift menatapku. Aku tidak membela diri, aku hanya melepaskan tangannya dari tanganku sedikit demi sedikit. Aku menyampirkan jaketku di punggung anak laki-laki itu, dan memindahkan pria lansia itu sedikit lebih dekat ke celah. "Fania, kalau kamu punya tenaga untuk menangis sekarang, itu artinya kamu bukan orang yang dalam kondisi terburuk." Bibir bapak tua itu sudah membiru, dan anak ini tidak berhenti berkeringat. "Mereka lebih butuh udara daripada kamu." Dia terdiam. Sedetik kemudian, dia mencengkeram dadanya dan pingsan di lantai. Saat itu, penglihatanku sendiri sudah mulai kabur. Aku tahu setengah dari pingsannya adalah kepanikan yang tulus, tetapi setengahnya lagi adalah sandiwara murni untuk memaksaku mengalah. Namun, aku tidak bisa mengambil risiko. Dengan bantuan Mas Budi, si kurir, kami membaringkannya. Aku memeriksa napasnya dan menggeledah tasnya untuk mencari obatnya. Botol itu bertuliskan obat untuk kecemasan. Itu bukan inhaler untuk asma. Aku mengembalikan pil-pil itu. "Kalau itu bukan asma, jangan berteriak lagi. Jangan menakuti yang lain," kataku dengan suara rendah.
Dia menatapku tajam, matanya berkaca-kaca, dan kebencian dalam tatapannya tidak salah lagi. Memasuki jam ke-7, telingaku mulai berdenging. Gerakan bayiku semakin lemah. Aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku dan menuliskan kondisi semua orang di buku catatan. Pria lansia, hipoksia. Anak laki-laki, suhu tinggi. Fania, panik. Kurir, luka gores di lengan. Wanita hamil, Citra Handayani, gerakan janin menurun. Setelah menulis baris terakhir, aku melepaskan cincin kawinku. Bima telah memasangkan cincin itu di jariku dengan tangannya sendiri. Pada hari pernikahan kami, dia berkata, "Citra, aku sering pergi bertugas. Aku mungkin tidak akan selalu di rumah, tapi aku janji satu hal. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan jadi orang pertama yang berlari ke arahmu." Dulu, aku mempercayainya sampai aku hamil 6 bulan. Dia melewatkan 3 kali USG, dan aku selalu membuat alasan untuknya. Ketika Fania pindah kembali ke Indonesia dari London, dan dia menjemputnya di bandara tengah malam, aku meyakinkan diriku bahwa mereka hanya teman lama. Bahkan hari ini, terjebak di dalam lift ini, naluri pertamaku adalah mengatakan pada diri sendiri bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanku. Tetapi ketika pintu terbuka, dia menggendong Fania dan berjalan pergi. Dia bahkan tidak melihatku. Cahaya menyilaukan masuk dari luar. Para medis bergegas masuk dengan tandu dan tabung oksigen. Aku melihat Bima berlari menjauh. Fania melingkarkan lengannya di leher Bima, wajahnya terbenam di bahunya. Fania menoleh ke belakang menatapku. Tatapannya ringan, nyaris penuh kemenangan. Aku merasa pikiranku kosong, dan cincin itu hampir terlepas dari jari-jariku. Doni, seorang petugas pemadam kebakaran muda, berlutut di depanku. "Bu, Anda baik-baik saja?" Aku menatapnya dan perlahan menekan cincin itu ke telapak tangannya. "Berikan ini pada Bima." Doni tertegun. Aku mengumpulkan sisa napasku dan berkata, "Katakan padanya, aku dan bayiku tidak akan menunggunya lagi." Setelah kata-kata itu, aku jatuh pingsan ke belakang. Ketika aku sadar, aku berada di ICU. Ada selang oksigen di hidungku, infus di punggung tanganku, dan monitor janin melingkari perutku yang mengeluarkan bunyi bip teratur. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi muram. Hipoksia yang berkepanjangan menyebabkan kelainan pada detak jantung janin. "Kami sedang menstabilkan bayinya terlebih dahulu dan mengawasimu dengan ketat." "Di mana keluargamu?" "Suami Anda pergi ke bangsal trauma bersama pasien lain dan belum kembali." Dokter itu terdiam. Aku memejamkan mata, bukan karena sakit, tetapi karena pada saat itu segalanya terasa sangat konyol. Aku telah menikah dengan Bima selama 3 tahun. Aku tahu pekerjaannya berbahaya, bahwa dia bisa dipanggil kapan saja, dan bahwa dia membawa luka lama di hatinya yang bernama Fania. Demi dia, aku merawat ibunya yang banyak menuntut. Demi dia, aku mengelola grup komunikasi keluarga Regunya. Sejak hamil, aku pergi ke pemeriksaan sendirian, mengantre sendirian, membayar tagihan sendirian, dan pulang ke rumah sendirian sambil menyeret punggungku yang pegal. Kukira pernikahan adalah tentang saling pengertian, tetapi imbalan atas semua pengertianku adalah dia memutuskan bahwa dia tidak pernah perlu memprioritaskanku. Setengah jam kemudian, aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar kamarku. Bima akhirnya kembali. Suaranya terdengar tegang. "Di mana Doni?" Dia yang berjaga di pintu. Doni tidak langsung menjawab. Aku mendengar suara samar benda logam jatuh ke telapak tangan. Itu adalah suara akhir pernikahanku. Letnan Doni berkata, "Istri Anda meminta saya untuk memberikan ini." Napas Bima tercekat. Doni melanjutkan, "Dia bilang dia dan anak Anda tidak akan menunggumu lagi." Keheningan yang mematikan menyelimuti sisi lain pintu. Sedetik kemudian, suara Bima benar-benar pecah. "Di mana dia? Di mana Citra? Bagaimana keadaannya?" Aku membuka mata dan menatap lampu langit-langit putih yang menyilaukan. Seorang perawat mengintip untuk bertanya apakah aku ingin membiarkannya masuk. Aku perlahan menggelengkan kepala. Aku tidak mau menemuinya. Perawat itu mengangguk dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, aku mendengar Bima meneriakkan namaku dari koridor. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan tanganku di atas perutku di mana denyut nadi yang lemah namun stabil masih berdetak dan berbicara kepada bayiku. "Mulai hari ini, Mama akan berhenti menunggunya." Bima berdiri di luar ruang rawat sepanjang malam. Perawat memberitahuku bahwa ketika dia keluar untuk mengganti kantong infusku, Bima tidak duduk atau minum air. Dia hanya menatap koridor. "Suami Anda sepertinya sangat khawatir." Aku mengabaikan komentar itu. Perhatian yang datang terlambat seperti obat kedaluarsa. Tidak peduli berapa banyak kau meminumnya, itu tidak akan menyelamatkan nyawa. Pukul 7 pagi.
Dokter datang untuk visit. Dia mengerutkan kening saat memeriksa rekam medisku. Tadi malam detak jantung janin berfluktuasi secara berbahaya. Untungnya, respons darurat cepat menanganimu, tetapi sekarang kamu perlu istirahat total. 0 pemicu emosional. Aku mengangguk. Dokter itu melirikku dan melembutkan nadanya. Sebagai mantan perawat UGD, Anda tahu risiko hipoksia selama kehamilan. Jangan memaksakan diri seperti itu lagi. Aku berhasil tersenyum lelah. Jika saya tidak memaksakan diri, bapak tua dan anak laki-laki yang bersama saya tidak akan bertahan sampai pintu terbuka. Dokter itu terdiam. Dia menulis beberapa catatan di rekam medisku. Pastikan kesejahteraan janin. Observasi, hindari stres. Ketika perawat membawakanku air, ada 3 ketukan di pintu. Itu adalah irama yang lembut dan kukenal. Citra, ini aku, kata Bima dari koridor. Jari-jariku membeku. Perawat itu menatapku dan aku berkata, jangan buka. Ada keheningan beberapa detik di luar. Lalu Bima berbicara lagi. Aku tahu kamu sudah bangun. Aku hanya ingin melihat wajahmu dan bayinya. Aku melihat grafik tidak teratur pada monitor janin di sebelah tempat tidurku. Garis-garis bergerigi itu seperti kekuatan hidup yang perlahan-lahan terkuras dariku tadi malam di dalam lift. Aku meninggikan suaraku. Bima, jika kamu begitu putus asa untuk menemuiku sekarang, itu pasti berarti kamu sudah memastikan Vania baik-baik saja. Tidak ada suara dari seberang pintu. Aku tahu kata-kataku telah mengenai sasaran. Akhirnya, Bima berkata, Vania sangat ketakutan. Dia menderita PTSD. Aku takut dia akan mengalami serangan panik sekunder. Aku memalingkan wajahku ke arah pintu yang dingin. Jadi, kehamilanku yang berusia 6 bulan tidak sepenting dia yang ketakutan. Suaranya terdengar putus asa. Bukan begitu, Citra. Kumohon, tenanglah. Ketika aku masuk ke lift, hal pertama yang kulihat adalah dia di lantai sambil meneriakkan namaku. Kukira kamu bisa bertahan lebih lama. Kamu seorang perawat UGD, kamu lebih kuat darinya. Kalimat itu membuatku tertawa meskipun tertawa menyakiti dadaku. Jadi, itu alasannya. Menjadi kuat bukanlah alasan untuk diperhatikan. Itu adalah alasan yang sempurna untuk ditinggalkan paling akhir. Bima, kataku, aku bukan pasokan penyelamat terakhir dalam daftar prioritasmu, juga bukan alat bagimu untuk memutuskan siapa yang harus diselamatkan lebih dulu. Aku adalah istrimu dan ibu dari anakmu. Sebuah bunyi gedebuk pelan bergema dari koridor seolah-olah dia bersandar berat ke dinding. Ini salahku. Biarkan aku masuk. Biarkan aku menjelaskannya padamu secara langsung. Aku memejamkan mata. Simpan penjelasanmu untuk laporan insiden resmi dan permintaan maafmu untuk dirimu sendiri. Aku tidak mau melihatmu. Keheningan panjang lainnya. Tiba-tiba, kenop pintu berputar dari luar, tetapi perawat itu segera menghalanginya. Pak, pasien menolak pengunjung. Anda tidak bisa memaksa masuk. Bima melepaskan kenop itu, tetapi suaranya menjadi lebih gelap. Citra, jangan gunakan anak kita untuk mengancamku. Mataku terbelalak. Tadi malam ketika aku menggedor pintu lift sambil memegangi perutku, di mana dia ketika bayiku berhenti bergerak dan aku pingsan karena kekurangan oksigen? Siapa yang dia gendong dan sekarang berdiri di luar pintuku? Berani-beraninya dia bilang aku menggunakan anakku untuk mengancamnya. Aku duduk, mencengkeram tepi tempat tidur. Perawat mencoba menghentikanku, tetapi aku mengambil ponselku dan menelepon Rina, teman kuliahku dan seorang pengacara perceraian. Dia menjawab dengan suara serak, Citra, ada apa pagi-pagi begini? Kamu tidak ada jadwal periksa hari ini. Rina, aku butuh kamu untuk menyiapkan surat cerai. Kamu di mana? Di unit perawatan janin di RSCM. Bima ada di luar pintu. Rina terdiam sejenak dan berkata, aku segera ke sana. Jangan tanda tangani apapun. Simpan semua laporan medis, tagihan, dan catatan insiden, dan jangan sendirian bersamanya. Aku menutup telepon. Bima di seberang pintu jelas telah mendengar semuanya. Suaranya panik. Citra, apa kamu serius? Tadi malam ketika pintu lift itu terbuka, kamu juga sangat serius, bukan? Kalimat itu sepertinya mencekiknya. Dia tidak berbicara lagi untuk waktu yang lama. Pukul 10 pagi, Vania datang. Aku mendengar tangisannya yang lembut di koridor. Bima, ini semua salahku. Citra pasti sangat marah padaku. Kalau saja aku tidak panik begitu parah, kamu tidak akan menarikku keluar lebih dulu. Bukan salahmu, katanya. Berapa kali aku mendengar kalimat persis seperti itu. Hari ketika Vania kembali ke Indonesia, dia meneleponnya pukul 11 malam sambil menangis karena maskapai kehilangan kopernya dan dia takut sendirian di Bandara Soekarno-Hatta.
Dia meninggalkan sup ayam buatan ibuku yang dibawakan untuk mualku dan langsung pergi ke bandara. Ketika aku bertanya mengapa dia tidak menyuruh Vania pergi ke keamanan bandara atau layanan pelanggan, dia menjawab, bukan salahnya. Dia sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri dan merasa tidak aman. Ketika Vania sakit perut, dia melewatkan USG 4D pertamaku. Ketika dia pulang dan aku menunjukkan hasil sonogram, dia memotongku. Mengertilah, Citra, itu darurat. Bukan salahnya. Ketika Vania menyewa apartemen di lingkungan kami, dia memasang gordennya, memperbaiki saluran airnya, dan membawakannya obat. Ketika aku memberitahunya bahwa Vania terlalu bergantung padanya, dia berkata, Citra, bukan salahnya. Aku berutang nyawa padanya. Utang budi yang seharusnya itu adalah jerat tak terlihat yang telah mencekik pernikahanku selama 3 tahun, tetapi aku tidak akan membiarkannya mencekikku lagi. Ada ketukan lain di pintu. Kali ini Vania, suaranya tipis dan bergetar. Citra, bolehkah aku masuk menemuimu? Sebelum aku bisa menjawab, dia sudah mendorong pintu hingga terbuka. Bima masuk di belakangnya, mengerutkan kening, tetapi dia tidak menghentikannya. Ketika perawat mencoba mengusirnya, Vania mulai menangis, matanya merah. Dia mengenakan seragam rumah sakit dan ada satu perban kecil di dahinya. Meskipun dia hanya menderita goresan kecil tadi malam, dia tampak seperti baru saja selamat dari medan perang. Dia berdiri di kaki tempat tidurku sambil meremas-remas tangannya. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak memintanya untuk mengeluarkanku lebih dulu. Aku hanya sangat takut, kupikir aku akan mati. Aku menatapnya dengan dingin. Apa dokter tidak memberitahumu sebelum kamu masuk ke sini, bahwa aku tidak boleh terkena pemicu emosional? Vania buru-buru berkata, dia hanya khawatir padamu. Aku tertawa. Oh, jadi karena dia khawatir padaku, dia masuk tanpa izin ke unit perawatan janin berisiko tinggi. Dan karena kamu juga sangat khawatir padaku, kamu ikut serta. Wajah Bima memucat. Citra, kamu tidak perlu berbicara seperti itu padanya. Aku menunjuk rekam medisku di meja nakas. Dan bagaimana seharusnya aku berbicara padanya? Haruskah aku memberitahunya untuk tidak khawatir bahwa aku benar-benar mengerti bahwa ketakutan kecilnya jauh lebih penting daripada nyawa bayiku? Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh rekam medis itu, tetapi sebelum dia bisa, aku menepis tangannya. Jangan sentuh itu. Kamu tidak lagi punya hak untuk menandatangani atau meninjau dokumen medisku. Tangan Bima membeku di udara. Air mata Vania tumpah. Aku tahu kamu membenciku sejak aku kembali dari London. Jika kehadiranku di sini sangat mengganggumu, aku akan pergi. Aku mengangguk. Ya, pergi sekarang juga. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban yang begitu belak-belakan. Dia berdiri membeku dengan air mata di pipi. Tidak tahu harus berbuat apa. Bima mengerutkan alisnya. Citra. Aku menekan tombol panggil. Ketika perawat bergegas masuk, aku berkata, tolong keluarkan orang-orang ini. Mereka tidak ada hubungannya denganku dan aku perlu istirahat. Perawat itu menatap tajam ke arah Bima lalu ke Vania. Pasien harus istirahat total. Silakan keluar. Bima tidak bergerak. Matanya terpaku pada tanganku. Tanganku kosong. Hanya bekas samar cincin yang tersisa di jari manisku. Tiba-tiba, dia bertanya dengan suara serak, di mana cincin itu? Kamu sudah mengambilnya kembali, kan? Jakunnya bergerak naik turun. Aku tidak akan menerima perceraian. Aku menatap matanya lekat-lekat dan mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Bima, aku tidak butuh kamu menerima perceraian, sama seperti aku tidak butuh izinmu untuk melepaskan cincin itu. Saat itu juga, aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa dan keributan mendekat. Kukira itu Rina, tetapi orang yang menyerbu masuk adalah Bu Endang, ibu mertuaku. Begitu masuk, dia membanting tas desainer miliknya ke atas meja. Cukup, Citra. Vania sangat ketakutan sampai tidak bisa tidur semalaman setelah keluar dari lift itu. Dan bukannya menghiburnya, kamu malah mempermalukan anakku. Kamu masih keluarga Nugraha. Aku bersandar di bantal dan perlahan menatap ke atas. Jadi, babak kedua dari penyelamatan heroik telah dimulai. Bu Endang masuk dengan sikap seorang jaksa yang menginterogasi penjahat. Dia mengenakan setelan celana ungu yang rapi, rambutnya disasak sempurna, dan di pergelangan tangannya ada gelang emas 14 karat seharga 25 juta rupiah yang kubelikan tahun lalu. Dulu dia mengeluh desainnya agak ketinggalan zaman, tetapi di grup chat keluarga, dia membual bahwa Vania benar-benar punya selera bagus. Kalung platinum yang dia berikan membuatku terlihat 10 tahun lebih muda. Aku tidak peduli karena dia adalah ibu Bima. Tapi sekarang, berdiri di samping tempat tidur rumah sakitku, kata-kata pertamanya bukanlah bertanya tentang cucunya.
Dia berkata, jika kamu meminta maaf kepada Vania, kami akan menganggap masalah ini selesai. Aku menatapnya. Aku minta maaf pada siapa? Pada Vania, tentu saja, jawabnya seolah itu hal yang paling wajar di dunia. Gadis malang itu terkunci di dalam lift dan hampir mati ketakutan. Dan kamu, menggunakan kehamilanmu sebagai alasan, bersikap senaknya pada kami semua. Bima adalah petugas pemadam kebakaran. Siapa yang dia selamatkan lebih dulu adalah keputusan profesional. Berhentilah membuatnya stres dengan drama rumah tanggamu. Aku tertawa getir. Apa Bu Endang tahu betapa berbahayanya detak jantung cucunya tadi malam? Tapi bayinya baik-baik saja, kan? Kalimat sederhana itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, aku mengerti segalanya. Di mata mereka, selama aku masih bernapas dan bayinya belum meninggal, tidak ada yang mereka lakukan padaku yang merupakan ketidakadilan. Tetapi Vania meneteskan 3 tetes air mata adalah sebuah tragedi nasional. Bima sepertinya menyadari betapa kejamnya kata-kata itu. Dia bergumam, Bu, jangan bicara seperti itu. Apa yang salah dari perkataanku? Bu Endang memelototinya. Lihat dia, senaknya bicara cerai. Dia pikir dia satu-satunya wanita di dunia yang pernah hamil. Ibu dulu bekerja di sawah kakekmu saat hamil kamu. Aku perlahan duduk. Perawat mencoba membantuku, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Bu Endang, bekerja di sawah saat hamil adalah pilihan ibu. Aku harus istirahat total sekarang agar bayiku tidak meninggal adalah perintah medis. Jika ibu pikir para dokter berlebihan, silakan sampaikan keluhan ke Departemen Kebidanan. Wajah Bu Endang memerah. Citra, sungguh tidak sopan pada orang tua. Dan bicara soal tanggung jawab orang dewasa, aku meraih ponselku dari nakas dan membuka aplikasi mobile banking. Karena kita semua ada di sini, mari kita selesaikan semua perhitungan. Citra, jangan bicara soal uang di saat seperti ini. Bima langsung mengerutkan kening. Aku memelototinya. Dan kapan aku harus membicarakannya? Haruskah aku menunggu sampai di ruang operasi untuk diberitahu bahwa kita adalah keluarga dan tidak boleh perhitungan? Mendengar kata uang, mata Bu Endang menunjukkan kilatan panik. Aku mengetuk transaksi pertama. Maret tahun lalu. Bu Endang bilang punggungnya sakit dan ingin pergi ke klinik fisioterapi swasta. Aku membayar Rp 9 juta untuk 12 sesi. Juni tahun lalu, sumbangan untuk acara sekolah swasta keponakannya, Rp 12 juta. Bu Endang memintaku untuk menalanginya. Oktober tahun lalu. Renovasi villa keluarga Nugraha di Puncak. Karena Bima sedang shift, Bu Endang memintaku menalangi Rp 25 juta untuk kayu. Januari tahun ini. Bu Endang tidak mau terlihat murahan saat makan malam keluarga dan membuatku memesan restoran steak mewah. Antara uang muka dan tagihan akhir, totalnya Rp 6 juta. Setiap angka yang kubacakan, wajah Bu Endang semakin pucat. Bima yang berdiri di sampingnya tampak benar-benar bingung. Dia tidak tahu, atau lebih tepatnya dia tidak pernah mau tahu. Setiap kali ibunya meminta uang padaku, aku merahasiakannya darinya untuk menghindari drama keluarga. Kupikir jika aku memberikan segalanya, suatu hari nanti dia akan melihatnya. Sekarang aku mengerti bahwa seseorang yang tidak mau melihatmu akan mengabaikanmu begitu saja. Aku memutar layar ponsel ke arah Bu Endang. Dalam 3 tahun, totalnya persis Rp 50 juta. Dan itu belum termasuk pengeluaran harian, belanja bahan makanan, atau uang bulanan. Bu Endang menelan ludah. Apa maksudmu? Kamu menantu keluarga Nugraha. Kewajibanmu untuk mengurus mertua. Tentu, kataku. Tapi aku tidak mau lagi, ekspresi Bima hancur. Aku tidak melihatnya. Aku pergi ke halaman transfer terjadwal, dan di depan mereka semua membatalkan transfer otomatis Rp 3 juta yang kukirimkan pada Bu Endang setiap bulan. Lalu aku membatalkan pembayaran otomatis tagihan utilitas untuk villa keluarga. Setelah selesai, aku melemparkan ponselku ke meja nakas. Mulai hari ini, urus sendiri pengeluaran keluarga Nugraha. Uangku akan kugunakan untuk menghidupi diriku dan anakku. Aku tidak punya sepeser pun lagi untuk orang-orang yang tidak memperlakukan kami seperti manusia. Bu Endang menjadi pucat karena marah. Beraninya kamu? Aku menatap matanya lekat-lekat. Aku baru saja melakukannya. Vania tiba-tiba bersandar di kusen pintu, berbisik, Bima, aku pusing. Hampir karena naluri murni, Bima mengulurkan tangan untuk menopangnya. Gerakan itu begitu cepat, seolah-olah sudah terpatri di tulangnya. Melihat tangan itu, sisa hatiku benar-benar membeku. Tepat pada saat itu, Rina masuk. Dia mengenakan mantel parit hitam yang tajam dan memegang amplop coklat. Tatapannya menyapu wajah semua orang sebelum mendarat padaku. Citra, aku membawa surat cerai. Bima memberinya tatapan tajam.
Rina, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Rina tersenyum dingin. Pak Bima, saya adalah penasihat hukum yang mewakili Ibu Citra Handayani. Saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda. Saya mendokumentasikan semuanya. Bu Endang menampar meja dengan marah. Pengacara, Citra, apa kamu serius akan menceraikannya? Kamu sedang mengandung pewaris keluarga Nugraha. Kamu mau pergi kemana jika menceraikannya? Aku mengulurkan tangan dan mengambil amplop itu. Anak ini milikku. Dan kemana aku pergi bukan urusanmu. Bima maju selangkah merendahkan suaranya. Citra, apa kamu benar-benar akan mendorong ini ke titik ekstrem? Aku menatapnya. Bima, bukankah kamu yang mendorong kami ke titik ekstrem ini begitu kamu merengkuh Fania dan berjalan pergi? Fania terisak. Citra, kamu pikir aku merebut Bima darimu, kan? Tapi aku bersumpah tidak seperti itu. Di lift, aku hanya ingin membantumu, tapi kamu yang tidak mengizinkanku mendekati ventilasi udara sambil mengatakan aku tidak benar-benar sakit. Aku menatapnya. Apa kamu benar-benar ingin membicarakan apa yang terjadi di lift sekarang? Dia terdiam sejenak. Bima mengerutkan kening. Apa maksudmu? Sebelum aku bisa menjawab, suara Doni menggema dari ambang pintu. Komandan Bima, kami memiliki pernyataan resmi dari warga sipil lain yang terperangkap di lift. Doni memegang papan klip tipis. Menyadari ketegangan di ruangan itu, dia berhenti di jalurnya. Bu Endang adalah yang pertama menyambarnya. Sempurna. Mari kita semua dengarkan. Mari kita dengar drama macam apa yang dibuat Citra di sana. Ekspresi Doni rumit. Dia menatapku lebih dulu. Aku mengangguk. Bacakan. Wajah Fania langsung pucat. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Bima. Bima, aku tidak enak badan. Ayo pergi. Dia tidak bergerak. Doni membuka halaman pertama. Pernyataan dari Claire, ibu dari anak di bawah umur yang terperangkap. Selama seluruh kejadian, Citra Handayani menjaga ketertiban dan menyerahkan satu-satunya ruang berventilasi kepada putra saya dan seorang pria lansia. Fania menuntut tempatnya beberapa kali sambil berteriak dan bahkan mendorong lengan Citra. Fania menjadi sepucat kertas. Doni melanjutkan, pernyataan dari Budi, kurir pengantar barang. Sekitar jam ke-6, Fania mengalami serangan asma, tetapi tidak ada inhaler di tasnya, hanya obat anti cemas. Ketika Citra memintanya berhenti berteriak agar tidak menghabiskan semua oksigen, Fania menuduh Citra mencoba membunuhnya. Keheningan di ruangan itu mutlak. Tangan Bu Endang tetap membeku di udara. Bima berbalik sangat perlahan ke arah Fania. Kamu mendorong Citra di dalam lift. Bibir Fania bergetar. Itu tidak sengaja. Aku hanya sangat takut. Dan lihat, kataku dengan tenang. Bukan salahnya, wajah Bima semakin kehilangan warna. Doni menutup papan klip, sedikit merendahkan suaranya. Ada laporan lain, Komandan. Divisi Investigasi Internal mengharuskan Anda melapor ke markas pemadam kebakaran pada pukul 15.00 untuk menjelaskan protokol yang diikuti di tempat kejadian. Apakah ada masalah dengan protokolnya? Bima mengerutkan kening. Doni melirikku, lalu menunduk. Sejak Anda membawa Fania keluar hingga tim medis melakukan kontak dengan istri Anda, terjadi kevakuman penanganan selama 3 menit 20 detik. Saat itu, dia sudah kehilangan kesadaran, dan terjadi gawat janin. 3 menit 20 detik. Itu waktu yang singkat. Nyaris tidak cukup untuk mendengarkan satu lagu pop. Tapi di dalam lift tanpa oksigen, 3 menit 20 detik itu sudah cukup untuk menyeret bayiku ke ambang kematian. Pundak Bima menegang. Aku menatapnya. Apa kamu masih berpikir aku hanya membuat drama? Dia tidak menjawab. Tangannya mencengkeram cincin kawinku begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku kenal baik tangan-tangan itu. Tangan-tangan itu tahu cara melepaskan tali penyelamat, membawa tandu, dan menarik korban dari reruntuhan dengan sangat hati-hati. Tapi tadi malam tangan-tangan yang sama itu berjalan melewatiku dan mengangkat Fania. Bima bergumam, Citra, aku bersumpah tidak tahu kondisimu sekritis itu. Aku menatap matanya. Kamu tidak tahu karena kamu bahkan tidak melihatku. Kalimat itu lebih menghancurkan daripada tuduhan apapun. Dia berdiri membatu. Fania menggelengkan kepala sambil menangis. Bima, jangan percaya mereka. Mereka semua memihaknya hanya karena dia hamil. Aku benar-benar merasa seperti tercekik. Fania, Doni mengerutkan kening. Pernyataan ini bukan hanya dari satu orang. Setiap berdeham warga sipil yang diselamatkan memberikan kesaksian mereka secara terpisah, dan semuanya saling menguatkan. Mata Fania semakin merah. Doni, kamu juga menyerangku. Aku tahu kamu sangat mengagumi Citra, tapi aku juga korban.
Dia sangat licik. Dengan satu kalimat dia memposisikan dirinya kembali sebagai korban. Sebelumnya, aku selalu berpikir mungkin dia hanya terlalu rapuh, mengandalkan Bima murni karena rasa tidak aman. Tapi tadi malam di dalam lift, aku melihatnya dengan jelas untuk pertama kali. Kerapuhannya itu selektif. Jika ada seorang pria tua dan seorang anak, dia tidak peduli dengan orang lain. Jika ada petugas pemadam kebakaran, dia gemetar. Jika Bima ada di sana, dia pingsan. Rina melangkah ke samping tempat tidurku dan meletakkan amplop di meja nakas. Citra, dalam kondisimu saat ini, tidak sehat untuk terus mentolerir sirkus ini. Aku sarankan kamu meminta mereka pergi. Aku mengangguk. Bu Endang tampak ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Rina memberinya tatapan dingin. Bu, pasien membutuhkan istirahat total. Jika Anda terus mengganggu ketenangan di ruangan ini, saya akan meminta keamanan rumah sakit untuk mengeluarkan Anda. Bu Endang gemetar. Apa kamu mengancam saya? Itu bukan ancaman, jawab Rina datar. Ini pemberitahuan resmi. 2 perawat sudah mondar-mandir di dekat pintu mengawasi adegan itu. Bu Endang tidak punya keberanian untuk membuat keributan yang lebih besar, jadi dia hanya memberiku tatapan berbisa. Citra, kamu akan menyesali ini. Hidup sebagai janda dengan seorang anak itu seperti neraka. Jika aku tidak menceraikannya sekarang, neraka itu akan menelan aku dan anakku, jawabku dengan tenang. Kali ini Bu Endang tidak bisa membalas. Doni memanggil Bima, mengingatkannya bahwa dia harus kembali ke stasiun untuk pengarahan. Sebelum pergi, Bima berdiri di ambang pintu menatapku lama. Citra, kita akan bicara saat aku kembali. Aku memejamkan mata. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita akan bicara melalui penyelesaian perceraian. Ketika pintu akhirnya tertutup, punggungku, yang tadinya kaku sepanjang waktu, merosot ke tempat tidur. Rina menopang bahuku. Sakit? Tidak, aku menggelengkan kepala. Aku hanya lelah. Dia memberiku secangkir air hangat. Seharusnya kamu sudah mencapai titik puncaknya sejak lama. Aku tersenyum lemah, tetapi air mata tiba-tiba mulai jatuh. Aku tidak menangis karena merindukan Bima. Aku menangis karena mengasihani Citra dari tadi malam. Kenyataannya, 7 jam aku terjebak di dalam lift itu tidak dimulai saat listrik padam. Itu dimulai pada hari Fania kembali ke Indonesia. Hari itu, Bima seharusnya menemaniku untuk USG di klinik bersalin. Saat kami di ruang tunggu, teleponnya berdering. Melihat ID penelepon, ekspresinya berubah. Siapa? Tanyaku. Fania, katanya. Aku tahu siapa Fania, cinta pertamanya yang tak terlupakan. Mereka tumbuh bersama. 10 tahun yang lalu, mereka terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang runtuh saat terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang. Bima selalu menceritakan kisah itu. Di saat paling kritis, Fania memegang tangannya dan memintanya untuk tidak tertidur. Dia telah mengingat utang nyawa itu selama 1 dekade. Fania akhirnya pindah ke London dan dia merenung untuk waktu yang lama. Ketika aku bertemu dengannya, dia sudah menjadi pria paling tabah dan rasional di unit penyelamat. Dia jarang berbicara tentang masa lalu, tetapi ketika dia minum terlalu banyak, dia akan menggumamkan nama Fania. Aku tahu ini, tetapi saat itu, kupikir masa lalu hanyalah masa lalu. Kupikir jika seorang pria ingin menikahimu dan punya anak denganmu, itu berarti dia telah memilih masa kini. Butuh waktu lama bagiku untuk mengerti bahwa bagi sebagian pria, pernikahan bukanlah bangun dari mimpi. Itu hanya menemukan wanita pengertian untuk menjaga hidup mereka tetap teratur. Hari itu, Fania menangis di telepon mengatakan dia tersesat di Bandara Soekarno-Hatta dan tidak membawa kopernya. Bima melompat dari kursinya. Aku memegang tiket antrean kami. Giliran kita berikutnya, kataku padanya. Dia menjawab, Citra, Fania baru mendarat dan tidak kenal siapa-siapa lagi di sini. Kamu pergi saja ke pertemuan itu, aku akan segera kembali. Dia tidak pernah kembali. Teknisi USG mencetak gambar jelas pertama dari wajah kecil bayiku. Aku duduk sendirian di koridor menatap tangan mungil di atas kertas mengkilap itu. Aku mengiriminya pesan dan dia menjawab, Fania benar-benar terguncang. Aku akan pulang nanti. Sejak saat itu, aku akan pulang nantinya berlipat ganda. Ketika Fania mencari apartemen, dia pulang nanti. Ketika Fania sakit, dia pulang nanti. Ketika Fania tidak bisa menemukan pekerjaan, dia pulang nanti. Ketika aku muntah empedu karena mual di pagi hari, dia mengatakan latihan penyelamatan benar-benar melelahkan saat ini. Ketika aku kram kaki di tengah malam, dia mengatakan Fania mengalami teror malam dan tidak bisa tidur sendirian. Aku tidak pernah membuat keributan besar. Aku hanya menulis setiap detail. Bukan untuk menghitung skor.
Tetapi karena bidan di klinik bersalin memintaku untuk membuat jurnal emosional dan dukungan keluarga, dia bilang kehamilan tidak boleh dijalani dalam isolasi. Dukungan pasangan adalah fundamental. Aku menyimpan jurnal itu dari bulan ke-1 hingga bulan ke-6. Bima melewatkan 12 janji medis. Nama Fania muncul di dalamnya 17 kali. Sekarang buku catatan yang kubenci itu telah menjadi bukti paling bergunaku. Ketika Rina membolak-balik jurnal itu, kerutannya semakin dalam. Luar biasa apa yang telah kamu tahan. Aku bersandar, suaraku lemah. Aku selalu berpikir karena dia petugas pemadam kebakaran, menyelamatkan orang adalah tugasnya. Aku tidak mau bersaing dengan seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi Fania tidak selalu dalam bahaya. Dia hanya terus-menerus menempatkan dirinya dalam situasi di mana Bima harus menyelamatkannya. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi karena itu adalah kebenaran mutlak. Sore itu, Doni mengirimi aku pesan. Dia mengatakan penyelidikan mengkonfirmasi kegagalan protokol yang parah di tempat kejadian. Bima, sebagai komandan insiden, gagal melakukan triase medis dasar dan mengekstraksi Fania lebih dulu, menyebabkan penundaan kritis. Doni juga memberitahuku bahwa Bima benar-benar diam selama pertemuan itu. Dan ketika mereka merilis pernyataan dari warga sipil yang terperangkap, dia tiba-tiba bertanya, apakah Citra pernah memanggilku dari dalam? Doni berkata tidak ada yang menjawabnya di ruangan itu karena transkrip menunjukkan aku tidak pernah menyebut namanya sekalipun. Aku berteriak agar mereka mengeluarkan orang tua itu lebih dulu. Aku berteriak agar mereka memberi anak laki-laki itu air. Aku berteriak agar orang-orang tidak mendorong karena tidak ada udara. Tapi aku tidak pernah memanggil suamiku karena aku sangat yakin bahwa begitu dia melihatku, dia akan berlari ke arah. Pukul 8 malam, Bima kembali ke rumah sakit. Kali ini, dia tidak mengetuk pintu. Dia berdiri di luar menatapku melalui kaca. Aku balas menatapnya. Dia tampak menua 1 dekade dalam sehari. Dia memiliki kantung mata yang gelap dan cekung, yang merah. Ponselku bergetar. Itu adalah pesan darinya, Citra. Aku membaca semua laporannya. Maafkan aku menatap 2 kata itu dan mematikan ponselku. Permintaan maaf yang diucapkan sebelum tragedi terjadi adalah manusiawi, tetapi permintaan maaf yang diucapkan setelah menghancurkan seseorang hanyalah gema tak berguna yang tidak memperbaiki apapun. Aku dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Selama 5 hari itu, Bima datang setiap hari. Kadang-kadang dia membawa sup, kadang-kadang buah, kadang-kadang pakaian bayi. Semuanya ditinggalkan pada perawat. Dia tidak pergi. Dia hanya duduk di bangku di koridor. Pada malam hari ketika aku pergi untuk tes, aku akan melihatnya dari kejauhan, kepala tertunduk mencengkeram cincin kawin kami. Aku tidak akan berbohong dan mengatakan aku tidak merasakan tusukan rasa sakit. Bagaimanapun, aku telah mencintainya. Aku sangat mencintainya. Aku merawat ibunya seperti ibuku sendiri. Begitu besar cintaku sehingga aku mengirimkan pembaruan kepada keluarga Regu bahkan selama hari-hari terburuk kehamilanku. Begitu besar cintaku sehingga jika aku mendengar dia terluka dalam tugas, aku akan lari keluar rumah dengan sandalku untuk menunggunya di markas pemadam kebakaran. Tapi cinta bukanlah rakit penyelamat yang tak terkalahkan. Aku tidak bisa mempertaruhkan hidupku untuknya lagi. Pada hari kelima, dokter mengizinkanku pulang untuk istirahat di rumah. Memperingatkanku lagi untuk menghindari kelelahan dan tekanan emosional dengan segala cara. Bima segera mengetahuinya. Dia berasumsi aku akan kembali ke rumah kami. Dia bahkan membersihkannya secara mendalam. Aku tahu karena pengelola gedung meneleponku menanyakan apakah Bima tahu cara merakit ranjang bayi atau apakah bau pemutih akan mengganggu wanita hamil. Aku hanya mengatakan kepadanya, aku tidak akan kembali ke sana. Pada hari kepulanganku, Rina datang menjemputku dengan mobil kompaknya. Dia telah meletakkan bantal empuk di kursi belakang. Sebelum aku masuk, Bima datang berlari dari sisi lain garasi parkir. Citra. Dia memegang kantong kertas coklat. Di dalamnya ada kue jahe dari toko roti favoritku. Satu-satunya hal yang bisa kutahan selama mual trimester pertamaku. Dia akhirnya ingat. Sayang sekali, bersandar di pintu mobil, aku bahkan tidak melirik kantong itu. Apa maumu, Bima? Tanya Rina. Dia berhenti di depanku dan menelan ludah dengan susah payah. Aku tahu kamu tidak mau pulang. Aku akan pergi. Kamu tinggallah di sana, dekat dengan rumah sakit dan kamu punya semua yang kamu butuhkan. Tidak perlu, kataku. Aku sudah menyewa apartemen. Kepanikan melintas di matanya. Kamu menyewa apartemen? Kamu sedang hamil. Seharusnya kamu tidak banyak bergerak. Kamu membuatku sangat khawatir. Aku tersenyum tipis. Bima, tidakkah kamu merasa konyol mengkhawatirkanku sekarang?
Wajahnya kehilangan warna. Di sampingku, Rina memperingatkan dengan dingin, "Pak Bima, Citra tidak bisa berdiri lama." Bima mengambil napas dalam-dalam. "Oke, jangan stres. Beri aku alamatnya saja. Aku hanya ingin merawatmu. Aku janji tidak akan mengganggumu." Aku menggelengkan kepala. "Tidak perlu." Dia mulai kehilangan ketenangannya. "Citra, kamu tidak bisa begitu saja memotongku dari hidupmu seperti ini. Aku adalah ayah dari anak itu." Aku menatapnya tajam. "Kamu adalah ayahnya dan itulah mengapa tugasmu adalah menghormati kebutuhan medis dan kedamaian mental ibunya, bukan menggangguku di garasi parkir rumah sakit." Dia tertegun. Aku melanjutkan, "Pertama, jangan datang menemuiku secara pribadi. Berkomunikasilah melalui pengacaraku. Dan jika aku melakukan semua itu," suara Bima pecah. "Maukah kamu mempertimbangkan untuk tidak menceraikanku?" "Tidak." Aku tidak ragu sedetik pun. Sesuatu hancur di dalam matanya. "Kenapa?" Aku melihat kantong kue jahe di tangannya. "Karena aku sudah tidak berselera lagi." Kalimat itu diucapkan dengan ringan, tetapi baginya itu terdengar seperti bentuk kekejaman terburuk. Dia menundukkan kepalanya, menatap kantong itu, dan perlahan mengepalkan tinjunya. Aku masuk ke dalam mobil. Sebelum aku menutup pintu, dia tiba-tiba mengulurkan cincin kawin kepadaku. "Citra, kamu simpan ini. Ketika kamu lebih tenang, kita akan bicara." Aku tidak mengambilnya. Rina berbicara untukku. "Pak Bima, Ibu Citra mengembalikan cincin itu kepada Anda secara sukarela. Tidak ada konsep menyimpannya. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Buang saja jika Anda mau, tapi jangan coba-coba mengikatnya dengan itu." Pintu mobil tertutup dan kami melaju keluar dari garasi parkir. Melalui kaca spion, aku melihat Bima berdiri tak bergerak, kantong itu tergantung lemas di tangannya. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Apartemen sewaan itu berjarak 2 blok dari rumah sakit, kecil, tapi sangat terang. Rina membantuku membawa barang-barangku ke atas dan menempelkan jadwal pengobatanku di kulkas. "Aku akan datang memeriksamu sekali sehari. Mulai besok, Mbak Marta akan datang membantumu di sekitar rumah. Dia merawat bibiku dan benar-benar dapat dipercaya," kata Rina. Aku mengangguk dan berterima kasih padanya. Rina duduk di sebelahku dengan ekspresi serius yang jarang terjadi. "Citra, apa kamu benar-benar yakin? Perceraian saat hamil sangat berat, bukan hanya urusan administrasi, tapi juga orang-orangnya. Bima akan menyesali ini dan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ibu mertuamu akan mengamuk, Vania akan memainkan peran korban dan semua orang akan menyuruhmu untuk memaafkannya." Aku menyentuh perutku. "Aku yakin." "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Aku diam sejenak lalu berkata, "Tadi malam aku mimpi buruk. Aku bermimpi masih terjebak di dalam lift. Pintu terbuka, Bima masuk, mengangkat Vania, dan pergi. Dan itu terus terjadi berulang-ulang. Aku berteriak dari belakang sampai suaraku habis, tapi dia tidak pernah mendengarku. Tendangan bayiku memudar sedikit demi sedikit. Ketika aku bangun, aku basah kuyup oleh keringat. Pada detik itu juga, aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Rumah yang memberikan mimpi buruk pada wanita hamil bukanlah sebuah rumah. Malam itu juga, Bima kembali ke rumah lama kami. Dia mengirimi aku puluhan foto, ruang tamu yang bersih, ranjang bayi yang sudah dirakit, buku masa kehamilan di dapur, pelindung sudut di perabotan. Dia mengirim pesan, "Citra, aku dulu berantakan. Mulai sekarang, aku akan belajar." Aku melihat foto-foto itu untuk waktu yang lama. Foto-foto itu tidak menggerakkanku. Foto-foto itu hanya membuatku merasa kasihan. Jika semua hal ini muncul lebih awal, aku mungkin akan menangis bahagia. Sekarang, aku hanya merasa seperti seorang mahasiswa yang mencoba menyerahkan tugas ketika semester sudah berakhir. Pernikahan bukanlah ujian. Tugas yang terlambat tidak akan memberimu nilai kelulusan. Aku tidak membalas. Pukul 01.03 dini hari, Bima mengirimi aku memo suara. Nadanya sangat rendah. "Hari ini ketika aku pulang, aku baru sadar untuk pertama kalinya bahwa kamu telah mengambil semua perlengkapan untuk bayi. Pakaiannya, sepatu kecilnya, file medisnya. Kamu bahkan mengambil kertas-kertas dari kulkas." Dia berhenti sejenak. "Citra, rumah ini tiba-tiba terasa begitu kosong." Aku menghentikan audio itu. Rumah itu tidak tiba-tiba menjadi kosong. Rumah itu telah kosong sedikit demi sedikit setiap kali dia bergegas keluar untuk menyelamatkan Vania. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang dia akhirnya menyadarinya. Keesokan paginya Mbak Marta datang. Dia adalah seorang wanita berusia 50-an, sangat efisien, dan seorang wanita yang tidak banyak bicara. Melihat wajahku yang pucat, hal pertama yang dia katakan kepadaku adalah, "Nona,
Kesehatan Anda dan bayinya adalah yang utama di sini. Jangan pedulikan hal lain. Aku tersenyum. Bagaimana Anda tahu ada hal lain, Mbak? Karena Anda tinggal sendirian dan mata Anda benar-benar merah. Dia tidak bertanya lebih jauh, yang membuatku sangat berterima kasih. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekitar tengah hari bel pintu berbunyi. Mbak Marta memeriksa dari lubang intip dan mengerutkan kening. Ada seorang wanita tua dan seorang gadis muda. Aku bahkan tidak perlu menebak. Bu Endang dan Fania. Aku duduk di sofa dan meletakkan tangan di perutku. Jangan buka. Dari koridor suara Bu Endang segera terdengar. Citra, aku tahu kamu di dalam. Jangan sembunyi. Kamu pikir kamu siapa membuat cucuku tinggal di kontrakan kumuh murahan seperti ini? Fania angkat bicara dengan lembut. Bu, Nugraha, jangan marah. Mungkin Citra sedang bingung sekarang. Bu Endang mulai menggedor pintu. Bingung? Bima sudah berlutut. Apalagi yang dia inginkan? Apa dia mencoba menghancurkan keluarga Nugraha? Mbak Marta mengerutkan kening. Saya akan panggil polisi. Jangan dulu, kataku. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi bel pintu ring, dan menyalakan mikrofon. Wajah Bu Endang memenuhi layar. Ketika dia melihat lampu kamera menyala, dia berteriak, buka pintunya, Citra. Dokter menyuruhku istirahat total, jawabku melalui interkom. Jika Anda terus menggedor pintu saya akan menelepon manajer gedung dan polisi. Apa yang kamu bicarakan? Bu Endang terperangah. Sejak kapan kamu bicara seperti itu padaku? Sejak aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Wajah Bu Endang menjadi ungu karena marah. Kamu terlalu percaya diri. Aku peringatkan kamu, tidak ada yang mau dibebani dengan janda hamil. Tidak peduli seberapa besar keributan yang kamu buat sekarang, kamu akan berakhir kembali pada Bima sambil menangis. Kalau begitu, ambil kursi dan tunggulah, kataku, dan mematikan mikrofon. Koridor itu sunyi senyap selama beberapa detik. Tiba-tiba Fania mulai menangis. Citra, kamu juga membenciku, kan? Jika kamu ingin menyalahkanku, lakukan saja, tapi jangan salahkan Bima. Dia sudah cukup menderita beberapa hari terakhir ini. Aku menekan tombol interkom lagi. Fania. Dia melihat ke kamera. Jika kamu tidak berhenti menangis di depan pintuku sekarang, aku akan mencetak laporan insiden lift dan menempelkannya di papan buletin lobi sehingga setiap tetangga di gedung ini bisa membaca persis bagaimana kamu mencuri udara dari seorang wanita hamil. Wajahnya benar-benar berubah. Bu Endang juga berdiri membeku. Lagi pula, yang paling kamu pedulikan di dunia ini adalah apa yang orang pikirkan, kan? Jadi jangan pernah kembali ke sini. Kali ini keheningan itu mutlak. Beberapa menit kemudian mereka pergi. Mbak Marta menatapku dan berseru, ya ampun, Nona punya tulang punggung baja. Aku bersandar di sofa. Saya harus kuat, Mbak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di belakang saya untuk melindungi saya. Saya harus menjadi regu penyelamat saya sendiri. Hari penyelidikan resmi Dinas Pemadam Kebakaran di markas besar pusat kota, aku tidak ingin pergi. Dokter kandunganku telah menyarankan untuk tidak keluar, dan Rina memberitahuku bahwa pernyataan tertulis sudah cukup. Namun, aku pergi bukan untuk menyaksikan penghinaan Bima, tetapi untuk membuat kebenaran dari 7 jam itu menjadi jelas tak terbantahkan. Kegagalan dalam protokol penyelamatan tidak dapat ditutupi dengan alasan bahwa dia hanya sangat ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan asumsi bahwa nyawa seorang wanita hamil bisa dikesampingkan hanya karena orang lain bertindak lebih rapuh dan rentan. Dewan bertemu di ruang konferensi lantai 3. Ketika aku tiba, ada lebih dari selusin orang yang duduk, komandan batalion, penyelidik investigasi internal, para medis damkar, petugas pemadam kebakaran dari regu, dan perwakilan hukum dari pusat perbelanjaan. Bima duduk di barisan depan di sebelah kiri. Melihatku masuk, dia melompat dari kursinya seperti pegas yang melingkar. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Dokter bilang kamu perlu istirahat total. Aku mengabaikannya dan duduk dengan bantuan Rina. Saya datang untuk memberikan pernyataan saya sebagai korban. Dia akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi komandan berdeham. Letnan Nugraha, silakan duduk. Bima tidak punya pilihan selain mematuhi, tetapi dia tidak bisa melepaskan pandangannya dariku. Aku tahu dia khawatir, tetapi kekhawatirannya terasa tidak nyaman, dan tidak masuk akal seperti mengenakan jaket yang 3 ukuran terlalu kecil. Penyelidikan dimulai. Garis waktu insiden diproyeksikan di layar. 14 Thomas 7, lift gagal berfungsi. 14.11, panggilan darurat dilakukan. 15.40, generator cadangan gagal berfungsi. 17.40, gejala fisik yang jelas pada penumpang. 20.52, pintu berhasil dibuka.
2056 Evakuasi pasien 1. Layar berhenti di situ. Pasien 1. Fania. Wanita. Luka memar ringan. Serangan panik akut. Pasien 2. Anak laki-laki. Suhu tubuh meningkat. Pasien 3. Pria lansia. Hipoksia parah. Pasien 4. Citra Handayani. Hamil 24 minggu. Kehilangan kesadaran. Bradikardia janin. Ruangan itu sunyi senyap. Penyelidik utama angkat bicara. Letnan Nugraha, sebagai Komandan Insiden Unit Respons Utama, mengapa Anda gagal melakukan triase medis cepat terhadap para korban? Jakun Bima bergerak. Pencahayaan buruk saat itu. Nona Fania pingsan di dekat pintu, sangat tidak stabil. Saya menilai dia menderita respons stres akut. Apakah Anda tidak menyadari bahwa Ibu Citra Handayani tidak sadarkan diri? Tanya penyelidik. Bima butuh 2 detik untuk menjawab. Tidak, saya tidak menyadarinya. Apakah Anda sadar bahwa Ibu Handayani sedang hamil? Kali ini keheningan bahkan lebih lama. Ya, saya sadar. Suara pena yang menggores di atas kertas catatan begitu keras sehingga terasa seperti menampar wajahnya. Para medis damkar mengambil alih. Menurut laporan unit kami, ketika kami mencapai Ibu Handayani, dia menunjukkan desaturasi oksigen kritis dan gawat janin. Untungnya, kami bertindak cepat. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan dapat diubah. Tulang punggung Bima menegang. Duduk di seberangnya, tanganku sedikit berkeringat. Rina meremas tanganku dengan lembut. Aku mengeluarkan catatan yang telah kurobek dari buku catatanku di lift. Kertas itu kusut dan salah satu sudutnya masih memiliki bekas kuku Fania yang berbentuk bulan sabit. Aku menyerahkannya kepada para penyelidik. Ini adalah tanda-tanda vital yang saya catat di dalam lift. Saya mencatat perkembangan klinis warga sipil yang terperangkap secara berkala. Penyelidik utama mengambilnya, membaca sekilas halaman-halamannya, dan wajahnya menjadi serius. Bahkan dalam keadaan hipoksia, Anda terus mengambil tanda-tanda vital. Itu kebiasaan dari masa saya di UGD, di tengah kekacauan, sebuah catatan menyelamatkan nyawa, jawabku. Seseorang mendesah pelan di ruangan itu. Bima menatap lantai. Fania juga ada di sana. Dia duduk di barisan paling belakang, pucat, tampak sangat lemah tanpa Bima di sampingnya. Para penyelidik menoleh padanya. Nona Fania, beberapa kesaksian mengkonfirmasi bahwa Anda berulang kali menuntut agar wanita hamil itu menyerahkan ruang berventilasi kepada Anda dan bahwa Anda bahkan bergulat secara fisik dengannya. Apa yang bisa Anda katakan? Fania langsung mulai menangis. Saya ketakutan. Saya tidak ingat apa-apa. Hanya karena Anda tidak ingat bukan berarti itu tidak terjadi. Sela Budi, kurir pengantar barang dari lift yang juga telah dipanggil. Saya melihat semuanya. Dia mencengkeram lengan Citra menuntut tempatnya. Ketika Citra mengatakan kepadanya bahwa orang tua dan anak itu lebih parah, dia mulai berteriak bahwa Citra mencoba membunuhnya. Berhenti mengatakan itu, bentak Fania. Saya juga terjebak. Apakah salah jika takut? Budi mengerutkan kening. Takut bukan kejahatan. Mendorong wanita hamil itu kejahatan. Beberapa pasang mata di ruangan itu menatap Fania, dan itu bukan lagi tatapan kasihan, tetapi penghakiman. Fania tidak tahan lagi dan membenamkan wajahnya di tangannya, terisak-isak. Sebelumnya, jika dia menangis, Bima akan terbang ke sisinya. Kali ini, dia bahkan tidak bergeming. Tangannya bertumpu pada lututnya, mencengkeramnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Penyelidikan terus berlanjut. Doni berbicara sebagai responden sekunder. Suaranya stabil, tetapi Anda bisa mendengar kemarahan yang tertahan. Ketika saya masuk, Letnan Nugraha sudah membawa Nona Fania keluar. Lift itu benar-benar gelap dan kacau. Hanya ketika seseorang berteriak bahwa wanita hamil itu pingsan, saya baru menyadari Ibu Handayani pingsan di sudut kanan belakang. Dia masih memegang buku catatan di tangannya. Kapan dia menyerahkan cincin kawinnya? Tanya penyelidik. Ruangan itu membeku. Bima mendongak tajam. Doni melirikku dan aku mengangguk. Tepat sebelum kami memuatnya ke papan punggung, dia menekan cincin itu ke tanganku. Dia setengah sadar, tetapi dia berbicara dengan sangat jelas. Penyelidik tidak bertanya lebih lanjut, tetapi Bima tahu. Aku bisa melihat matanya dipenuhi air mata. Sebelum menunda, Komandan Batalion mengumumkan resolusi awal. Bima untuk sementara diskors dari Komando Garis Depan sambil menunggu evaluasi ulang wajib dan pelatihan ulang internal. Itu bukan hukuman maksimal. Tetapi bagi Bima, itu adalah penghinaan total. Dia adalah letnan termuda di markas, selalu dipuji karena kepala dingin dan profesionalismenya, dan kali ini, dia telah gagal pada protokol dasar yang paling mendasar. Ketika pertemuan berakhir, aku berdiri untuk pergi. Bima mengikutiku, tetapi Rina menghalangi jalannya.
Dia berhenti, matanya lelah. Citra, aku baru tahu semua yang kamu lakukan di sana hari ini. Kamu tidak baru tahu hari ini, Bima, kataku. Kamu hanya tidak pernah percaya aku adalah seseorang yang bisa membutuhkan bantuan. Dia tidak punya kata-kata. Pada saat itu, seorang petugas pemadam kebakaran veteran keluar dari ruang konferensi. Melihat Bima, dia menghela napas dan mendekat. Bima, sudah lama aku ingin memberitahumu ini tentang keruntuhan akibat banjir bandang 10 tahun yang lalu. Kamu selalu begitu berterima kasih kepada Fania, tapi kurasa ingatanmu mempermainkanmu. Bima berbalik tajam. Apa yang kamu bicarakan? Fania membeku di jalurnya. Veteran itu melirik Fania dan berkata dengan suara berat, gadis yang memegang tanganmu dan membuatmu tetap terjaga bukanlah dia. Fania sama ketakutan dan terkejutnya sepertimu. Itu gadis lain, seorang pejalan kaki yang membantumu dan kemudian lari untuk memanggil tim penyelamat. Laporannya hilang dalam kekacauan dan ketika kamu bangun di rumah sakit, kamu hanya melihat Fania menangis di samping tempat tidurmu dan berasumsi itu dia. Bima berdiri lumpuh. Setiap tetes darah terkuras dari wajah Fania. Aku tidak terlalu terkejut. Hubungan yang dibangun selama 10 tahun di atas utang nyawa palsu pasti akan hancur cepat atau lambat. Bima menatap Fania lekat-lekat. Apa yang dia katakan itu benar? Bibir Fania bergetar. Bima, aku juga ada di sampingmu. Aku tidak berbohong. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Aku tidak tinggal untuk mendengar sisanya. Saat Rina membantuku keluar dari gedung, untuk pertama kalinya aku mendengar Bima berteriak dengan amarah mutlak. Fania, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benang pertama telah memutus pernikahan kami. Sekarang benang kedua memutuskan ilusi 10 tahun antara dia dan Fania. Setelah penyelidikan, Bima menghilang selama 2 hari. Dia tidak mengirimiku pesan, tidak datang ke rumah sakit, dan tidak muncul di apartemenku. Rina memberitahuku bahwa dia mungkin sedang menyelidiki masa lalu. Biarkan dia tenggelam di dalamnya, katanya. Sebenarnya aku sangat sedikit peduli apakah Fania menyelamatkannya atau tidak. Itu tidak mengubah keputusanku, karena bahkan jika dia benar-benar telah menyelamatkan hidupnya, itu bukan alasan untuk membiarkan anakku yang belum lahir dan aku mati. Pada hari ketiga, Bu Endang meneleponku. Aku tidak mengangkatnya. Dia mengirim pesan. Datanglah makan malam pada hari Sabtu di rumah. Semua bibi, paman, dan sepupumu akan ada di sana. Jangan membuat kami malu. Aku menunjukkan pesan itu kepada Rina yang tertawa getir. Itu sarang ular, kata Rina. Jangan khawatir, tidak apa-apa, jawabku, menyelipkan buku besar ke dalam tasku. Tidak ada gunanya bersembunyi. Jika dia suka mencari pendapat keluarga, biarkan keluarga yang memberikan penilaian. Pada Sabtu malam, meja makan keluarga Nugraha penuh sesak. Tante tertua, sepupu yang lebih tua, sepupu yang lebih muda, dan kerabat jauh yang biasanya hanya muncul saat lebaran semuanya ada di sana. Ketika aku masuk, setiap mata tertuju pada perutku. Bu Endang duduk di kepala meja dengan wajah tegas. Bima juga ada di sana. Melihatku, dia melompat. Citra, kamu datang. Aku mengabaikannya dan duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu depan. Bu Endang mengerutkan kening dengan jijik. Kenapa kamu duduk begitu jauh? Jangan bersikap tersinggung di acara makan malam keluarga. Agar aku bisa lebih cepat pergi, jawabku. Keheningan menyelimuti meja. Bima bergumam Bu. Tapi Bu Endang mengabaikannya dan langsung ke intinya. Aku memanggil semua orang ke sini hari ini untuk menjernihkan suasana. Sangat normal bagi sebuah pernikahan untuk mengalami sedikit guncangan. Bima adalah seorang pemadam kebakaran. Tugasnya adalah menyelamatkan nyawa. Jika dia menarik Fania keluar lebih dulu hari itu adalah keadaan darurat medis, bukan karena dia pilih kasih. Tante tertua langsung menimpali. Tepat sekali Citra, seorang pria yang berdedikasi pada pekerjaannya adalah suatu kebajikan. Kamu sedang mengandung anaknya. Jangan mengamuk dan membahas perceraian di saat seperti ini. Paman Buyut menambahkan, lagi pula, Fania dan Bima sudah saling kenal seumur hidup mereka. Dia seperti adik perempuannya. Jangan cemburu begitu. Aku mengambil kendi, menuangkan segelas air untuk diriku sendiri, dan menyesapnya perlahan tanpa terburu-buru untuk menjawab. Melihat keheninganku, Bu Endang mengira aku sudah tunduk dan meninggikan suaranya. Citra, tunjukkan kedewasaan di depan keluarga. Hentikan omong kosong tentang perceraian ini. Dan kamu benar-benar harus meminta maaf kepada Fania karena telah memperlakukannya dengan sangat buruk di dalam lift. Wajah Bima benar-benar berubah. Cukup, Bu Endang menggebrak meja. Apa maksudmu? Cukup, dia sedang mengandung anak Nugraha di perutnya. Dia harus tahu bagaimana harus bersikap.
Lihatlah dia membalikkan rumah selama beberapa hari terakhir ini. Aku meletakkan gelas airku. Apakah kalian semua sudah selesai, keluarga Nugraha? Bu Endang memucat. Aku memanggil mereka keluarga Nugraha karena aku tidak punya niat sama sekali untuk berpura-pura menjadi menantu mereka lagi. Aku mengeluarkan buku besar dari tasku dan menjatuhkannya ke meja dengan bunyi gedebuk yang berat. Semua orang tersentak. Aku membuka halaman pertama. Karena semua kerabat ada di sini hari ini, mari kita tinjau keuangannya selama 3 tahun terakhir. Bu Endang langsung panik. Apa kamu akan membicarakan uang lagi, Citra? Apa kamu tidak punya malu? Aku tidak punya apa-apa untuk dimalukan, jawabku. Jauh lebih memalukan menuntut permintaan maaf setelah mengeruk uangku selama bertahun-tahun. Tante tertua mengerutkan kening. Citra, bukan begitu cara bicaranya. Keluarga saling membantu. Ya, itulah mengapa aku telah membantu selama 3 tahun. Aku mendorong buku besar itu ke tengah meja. Fisioterapi ibu mertuaku, penggalangan dana sekolah swasta keponakannya, renovasi untuk villa di puncak, makan malam keluarga yang mewah, pinjaman untuk mobil sepupu, menutupi tagihan tante ketika dia kekurangan uang di akhir bulan. Semuanya tertulis di sini. Sepupu yang lebih muda menjadi pucat. Citra, kenapa kamu menulis semua ini? Karena, aku menatap lurus ke arahnya, aku berkeringat untuk setiap sen di halaman itu dengan bekerja keras, sendirian. Meja itu menjadi sunyi senyap. Aku hamil 24 minggu. Bima telah menemaniku ke dokter tepat 2 kali. 1 kali dia pergi di tengah jalan karena Fania meneleponnya, dan waktu lainnya dia menurunkanku di depan pintu klinik untuk menjemput Fania karena dia sakit perut. 12 kali lainnya aku pergi sendirian. Bima menjadi sepucat hantu. Aku mengeluarkan jurnal kehamilanku. Ini catatannya. Para dokter terus-menerus merekomendasikan agar ayah hadir, tetapi Bima terlalu sibuk menyelamatkan dunia dan mengasuh Fania. Bu Endang menjerit. Apa yang salah dengan seorang pria yang bekerja keras? Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, aku menatapnya. Bahkan tidak ada yang salah dengan merawat mantan pacar. Yang salah adalah menuntut agar aku pengertian sambil menggunakanku sebagai pengasuh gratis dan ATM pribadi untuk keluarga Nugraha. Tante tertua terdiam. Sepupu yang lebih muda menunduk menatap ponselnya. Tatapan para kerabat mulai bergeser. Mereka datang ke sini untuk melihatku mempermalukan diri sendiri dan memohon pengampunan, tetapi mereka menyadari ini bukan pengadilan terhadapku. Ini adalah dakwaan terhadap mereka. Putus asa, Bu Endang berteriak, apa kamu hanya mengatakan semua ini agar Bima mempermalukan dirinya sendiri dan memohon pengampunanmu? Dia sudah berlutut. Apalagi yang kamu inginkan? Perceraian, kataku dengan jelas. Kata itu jatuh seperti batu besar di atas meja. Bima mencengkeram tepi meja dengan kekuatan super. Citra, bisakah kita bicara sendiri? Tidak. Aku menatap matanya. Selama 3 tahun, aku membicarakan segalanya denganmu sendirian, dan hasilnya adalah kalian semua mengira aku bodoh yang bisa kalian injak-injak. Saat itu, Fania tiba. Dia membuka pintu depan mengenakan sweater putih, matanya merah. Maaf, Bu Nugraha, saya sangat terlambat. Bu Endang menatapnya seperti rakit penyelamat. Fania, kamu datang tepat waktu. Beritahu semua orang bahwa pada hari insiden lift, Bima menyelamatkanmu karena itu keadaan darurat, bukan karena pilih kasih. Fania berdiri di dekat pintu dan meneteskan beberapa air mata. Ini semua salahku. Jika aku tidak ada, Citra dan Bima tidak akan seperti ini. Sungguh, aku akan pindah jika harus selama Citra memaafkannya. Pertunjukannya sempurna. Dia membuatnya tampak seolah-olah dia mengalah. Tetapi pada kenyataannya, dia melukiskanku sebagai penjahat yang dengan jahat menolak untuk memaafkan suami yang bertobat. Sebelumnya, aku mungkin akan gemetar karena marah. Sekarang, aku hanya merasa sangat lelah. Aku mengambil ponselku dan membuka laporan insiden resmi damkar yang dikirimkan Doni kepada Fania. Apa kamu benar-benar ingin melanjutkan sirkus ini di depan semua orang ini? Wajahnya sedikit berubah. Aku membacakan paragraf pertama dengan lantang. Beberapa korban mengkonfirmasi bahwa Fania berulang kali menuntut tempat berventilasi dan bergulat secara fisik dengan wanita hamil, Citra Handayani. Kepala Fania terangkat. Aku membaca paragraf kedua. Fania mengklaim menderita serangan asma, tetapi evaluasi medis mengkonfirmasi dia tidak menunjukkan tanda-tanda asma akut. Paragraf ketiga. Cedera Fania terdiri dari goresan dangkal yang tidak memerlukan evakuasi medis prioritas maksimum. Di ruang makan, satu-satunya suara adalah napas para tamu. Bu Endang membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata Fania langsung mengering di pipinya. Aku menyimpan ponselku dan mengambil tasku. Aku tidak akan makan malam dengan kalian semua malam ini.
Aku akan meninggalkan salinan buku besar ini dengan Bima. Bukan agar kalian membayarku sepeser pun. Ini untuk memperjelas bahwa aku sama sekali tidak berutang apapun pada keluarga Nugraha. Aku menoleh ke Bima. Dulu aku menganggap kalian semua sebagai keluarga sejatiku. Tetapi kalian salah mengira usahaku sebagai kewajiban, kesabaranku sebagai kelemahan, dan anakku sebagai alat tawar-menawar. Bima berdiri gemetar. Citra, aku tidak pernah berpikir tapi kamu melakukannya, kataku. Aku berbalik ke arah pintu. Dari belakang Bu Endang menjerit, jika kamu keluar dari pintu itu hari ini, jangan pernah kembali lagi. Aku berhenti, tetapi aku tidak berbalik. Aku harap begitu. Sebelum pintu tertutup, aku mendengar seorang kerabat bergumam, "Hei, mungkin kita benar-benar keterlaluan dengannya." Itu adalah bisikan rendah. Tetapi terdengar seperti tamparan di wajah Bu Endang. Saat aku berjalan ke jalan, ponselku bergetar. Itu nomor tak dikenal. Itu adalah foto lama Bima dan Fania dari 10 tahun yang lalu berdiri di depan tugu peringatan penyelamatan banjir. Fania bersandar di bahunya sambil tersenyum manis. Di bawahnya ada sebuah teks, "Citra, kamu bukan cinta pertamanya. Jangan mencoba bersaing karena kamu akan kalah." Aku melihat foto itu, dan tertawa. Aku membalas pesan, "Aku tidak bersaing. Kamu boleh mengambilnya." Provokasi Fania tidak membuatku kehilangan tidur. Orang yang benar-benar tidak bisa tidur adalah Bima. Pagi-pagi sekali keesokan harinya dia mengirimiku pesan, "Citra, aku sudah menyelidiki soal banjir bandang itu. Fania bukan orang yang menyelamatkanku." Aku menatap layar sejenak tetapi tidak menjawab. Setengah jam kemudian dia mengirim sebuah foto lama. Itu dari penyelamatan tahun itu. Bima berada di atas tandu, pucat seperti hantu. Fania berada di sebelahnya menangis, tetapi di sudut foto itu ada gadis lain dengan kuncir kuda. Aku tidak mengenal gadis itu. Bima mengirim pesan, seorang petugas pemadam kebakaran veteran melacak catatan lama. Gadis berkuncir kuda itulah yang berlari meminta bantuan. Fania terjebak bersamaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama bertahun-tahun dia membiarkanku percaya aku berutang nyawa padanya. Aku mematikan layarku. Rina bertanya, "Ada apa?" Aku menunjukkan ponselku padanya. Rina tertawa mengejek. Cinta pertama 10 tahun itu seperti prasmanan sepuasnya. Mereka hanya mengambil apapun yang mereka inginkan dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Sungguh luar biasa. "Tapi, kamu tidak peduli lagi tentang ini, kan?" tanya Rina. "Aku tidak peduli," kataku, meskipun aku cepat-cepat mengoreksi diriku sendiri. Aku sedikit peduli. Aku merasa marah untuk Citra di masa lalu. Jika Bima hanya merasakan terima kasih padanya, aku bisa mengerti. Tapi, ternyata rasa terima kasih itu palsu. Itu menghancurkan pernikahan kami, membuatnya melewatkan USG. Dan meninggalkanku sekarat di dalam lift karena utang kehormatan yang bahkan tidak ada. Ini sangat konyol, aku tidak tahu siapa yang harus lebih kubenci. Siang hari Bima datang. Dia tidak naik ke apartemen. Dia mengirimiku pesan dari jalan. Aku tidak akan naik. Aku hanya ingin memberitahumu apa yang terjadi saat itu. Aku tidak punya keinginan untuk menemuinya, tetapi beberapa simpul perlu diurai sebelum kamu bisa membuangnya ke tempat sampah selamanya. Aku turun ke lobi ditemani oleh Mbak Marta. Di halaman gedung, Bima sedang duduk di bangku. Dia kurus, tidak bercukur, dan tidak ada jejak letnan Bima yang tabah dan sempurna. Melihatku, dia melompat berdiri. "Citra." Aku mengabaikan tangannya yang terulur dan duduk di seberangnya. Mbak Marta berdiri beberapa meter jauhnya. Bima menatapnya dan tersenyum pahit. "Kamu bahkan tidak tahan sendirian denganku lagi." "Tidak," jawabku. Rasa sakit melintas di matanya. "Citra, ketika aku bangun setelah keruntuhan itu, Fania menangis di sampingku. Dia bilang dia memegang tanganku dan tidak membiarkanku tidur. Kukira dia menyelamatkanku. Ketika dia pindah ke London, aku merasa berutang seluruh hidupku padanya." Aku mendengarkan dalam diam. Dia melanjutkan, "Beberapa hari terakhir ini aku menghubungi kru penyelamat dari tahun itu, dan kami melacak gadis yang lain. Dia memberitahuku bahwa dia sedang berjalan, mendengar teriakan dan berlari untuk memanggil bantuan. Dia tidak ingin diliput pers, jadi dia tidak meninggalkan datanya." "Dan Fania tahu?" aku bertanya. Dia memejamkan mata. "Dia tahu. Dia mengakuinya. Dia bilang dia tidak mengoreksiku karena dia takut aku akan berhenti memperhatikannya." Aku tidak terkejut. Fania selalu tahu persis apa titik lemah Bima, utang, kerapuhan, kenangan masa lalu. Dia memainkan kartu-kartu itu dengan sempurna. Bima menatapku, matanya berkaca-kaca. "Citra,
Aku membuat kesalahan yang tak termaafkan. Aku salah mengira rasa bersalah dengan tanggung jawab. Kupikir karena kamu selalu begitu masuk akal, kamu akan selalu bertahan. Kupikir karena kamu kuat, kamu bisa menunggu. Aku lupa bahwa wanita hamil juga bisa takut. Kamu tidak lupa, kataku. Kamu hanya tidak pernah berhenti untuk memikirkannya. Kalimat itu membuatnya bergidik. Ya. Aku bahkan tidak memikirkannya. Dia menarik cincin kawin kami dari sakunya. Aku sudah berpikir, pasti sangat menyakitimu. Aku melihat cincin itu. Tidak, dia membeku. Rasanya sakit saat aku tercekik di lift dan tidak bisa berteriak, kataku. Saat aku melepaskan cincin itu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Mata Bima langsung memerah. Citra, tolong jangan katakan itu. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apa kamu ingin aku menangis? Berteriak? Menunggu selamanya sampai kamu memilih antara Fania dan aku. Aku tidak ingin kamu memilih apapun lagi. Tapi aku tidak memilihnya lagi. Tapi aku tidak memilihmu lagi. Aku menyelesaikan kalimatnya. Angin sepoi-sepoi menyapu halaman, menerbangkan daun-daun kering. Bima menundukkan kepalanya. Cincin di tangannya sepertinya membakarnya. Dia bergumam, bisakah kita menunggu sampai bayinya lahir untuk membicarakan perceraian? Tidak, kataku. Dia mendongak tajam. Kenapa? Kamu terlalu lemah sekarang. Perceraian hanya akan memberimu lebih banyak stres. Aku akan pindah. Aku akan mentransfer seluruh gajiku padamu. Aku akan membuat Fania datang memohon maaf padamu sambil berlutut. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bima, kamu masih belum mengerti. Aku tidak sedang menegosiasikan syarat denganmu. Aku mengucapkan setiap suku kata dengan sangat dingin. Hanya saja aku tidak membutuhkanmu lagi. Mengatakan itu aku tidak merasakan getaran yang kuharapkan. Aku hanya merasakan kedamaian yang datang terlambat. Bima menjadi pucat. Dia sepertinya ingin meraih paku yang terbakar. Anak itu. Apa kamu tidak ingin anak itu tumbuh dalam keluarga yang utuh? Aku lebih suka dia tumbuh dalam keluarga yang aman daripada yang utuh. Aku mengusap perutku. Itu jauh lebih penting. Saat itu ponselku berdering. Itu Nancy. Rekan kerjaku dari klinik bersalin. Suaranya panik. Citra, Fania ada di sini di klinik. Dia mencarimu. Dia menangis di luar ruang konferensi mengatakan kamu menghancurkan hidupnya. Ada banyak wanita hamil yang menonton. Wajah Bima berkerut ngeri. Dia pergi ke tempat kerjamu. Aku berdiri tiba-tiba. Rina baru saja memarkir mobilnya di depan. Sebelum membuka pintu, aku menatap Bima. Lihat itu. Inilah kerapuhan yang telah kamu lindungi selama 10 tahun. Aku masuk ke mobil dan kami pergi. Kali ini Bima sama sekali tidak punya hak untuk menghentikanku. Ketika aku tiba di klinik bersalin, Fania berada di lantai 2. Dia telah mengacaukan kelas CPR dan pertolongan pertama pranatal. Ada selusin wanita hamil duduk di atas matras dengan manekin CPR dan perlengkapan pertolongan pertama. Fania terisak tak terkendali. Aku hanya ingin dia mendengarkanku. Kenapa semua orang menyalahkanku? Jika Bima memperhatikanku, itu karena kami sudah berteman sejak kecil. Aku tidak pernah ingin menghancurkan keluarga siapapun. Dia berbicara dengan nada memelas, memastikan semua orang mendengarnya. Nancy mencoba menghentikannya. Nona Fania, Citra sedang cuti sakit dan tidak bekerja hari ini. Jika Anda ingin berbicara dengannya, telepon dia, tetapi jangan mengganggu kelas. Fania menggelengkan kepalanya secara dramatis. Dia memblokirku. Dan Bima bahkan tidak mau melihatku karena dia. Aku tidak tahu apa yang kulakukan yang begitu salah. Para wanita hamil saling berbisik. Aku menaiki tangga sambil berpegangan pada pegangan tangga. Ketika seseorang melihatku, kerumunan itu terbelah. Nancy bergegas untuk menopangku. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya istirahat total. Jika seseorang mengadakan pertunjukan di tempat kerjaku, aku harus datang membersihkan panggung, kataku dengan keras. Fania berbalik, matanya bengkak karena menangis. Citra, aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin bertanya padamu mengapa kamu ingin merebut Bima dariku. Karena kamu, dia tidak mau menjawab teleponku. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Fania, kurasa konsepmu tercampur aduk. Akulah yang meninggalkan Bima. Aku tidak merebutnya darimu, aku melemparkannya padamu. Dia tertegun, seluruh ruangan menjadi sunyi. Aku masuk ke dalam kelas dan mengambil spidol dari papan tulis. Ibu-ibu, hari ini kita telah menjadwalkan pelajaran pertolongan pertama di ruang terbatas. Sungguh kebetulan, seseorang membawakan kita studi kasus nyata. Nancy membeku. Citra, aku memberinya tatapan meyakinkan.
aku menulis di papan tulis. Ruang terbatas, wanita hamil, pria lansia, anak, orang dengan ketidakstabilan emosional. Aku menoleh ke kelas. Jika Anda terjebak di lift yang tidak berventilasi selama 7 jam dengan oksigen terbatas, siapa yang mendapat akses prioritas ke ventilasi udara? Seorang wanita hamil mengangkat tangan. Pria lansia, anak, dan wanita hamil. Tepat, aku mengangguk. Bukan orang yang menangis paling keras. Vania menjadi pucat. Apa maksudmu? Aturan nomor 1, jangan berteriak. Hemat energi, dan hindari pertengkaran fisik, lanjutku. Poin kedua, apa elemen paling berbahaya di ruang terbatas? Wanita lain menjawab, panik. Benar. Panik mempercepat konsumsi oksigen semua orang dan mencuri peluang bertahan hidup dari mereka yang dalam bahaya medis kritis. Vania berlari ke arahku dan mencoba merebut spidol dari tanganku. Kamu membicarakanku, kan? Dia mencengkeram lenganku. Lepaskan aku, perintahku. Dia tidak melepaskannya. Kenapa kamu mau menghancurkanku? Kamu tahu aku punya PTSD. Kamu tahu aku takut gelap dan kehilangan kendali. Aku bisa mengerti kehilangan kendali. Aku mendongak. Yang tidak ku mengerti adalah mendorong wanita hamil saat kamu kehilangan kendali. Dan aku jelas tidak mengerti kebohongan kompulsif. Pada saat itu, seseorang berdiri dari belakang kelas. Saya saksinya. Itu adalah seorang wanita dengan perut besar. Aku mengenalinya. Itu Claire, ibu dari anak laki-laki dari lift. Dia ada di sana untuk kelas, duduk di belakang dengan masker. Dia menurunkan maskernya dan menatap Vania. Hari itu di lift, Citra melindungi kita semua. Kamu bilang kamu tidak bisa bernapas, dan Citra menggeledah tasmu untuk mencari pilmu. Kamu tidak punya inhaler, tidak ada apa-apa. Dan kamu masih mencengkeram lengannya untuk mencuri tempatnya. Anakku tidak berhenti menangis. Dan dia memberinya jaketnya sendiri sementara dia duduk di sudut terburuk lift itu. Ruang kelas sunyi senyap. Mata Claire memerah. Ketika pintu terbuka, aku juga melihatnya. Petugas pemadam kebakaran itu meraihmu dan lari keluar tanpa melihat siapapun. Citra terkulai di dinding, pucat seperti hantu. Vania menjerit. Kalian semua memihaknya hanya karena dia hamil. Claire tertawa sinis. Kami tidak memihaknya karena dia hamil. Kami memihaknya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Nancy mengeluarkan buku catatan pengunjung. Nona Vania, Anda telah masuk ke fasilitas medis swasta tanpa janji, mengganggu pasien dan staf. Kami sudah memberitahu keamanan. Saat itulah Vania benar-benar panik. Dia berbalik untuk lari, tetapi dia melihat Bima berdiri di tangga. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia di sana. Wajahnya gelap, muram. Vania melihatnya sebagai penyelamatnya dan berlari untuk memeluknya. Bima, dengarkan aku. Aku datang untuk bicara, tetapi mereka semua mengeroyok. Aku tidak ingin Citra salah paham denganmu. Bima menatapnya. Kali ini, dia tidak membuka lengannya untuk menangkapnya. Vania, mengapa kamu datang ke sini untuk meminta maaf? Apakah perlu membuat pertunjukan menangis di depan puluhan wanita hamil di tempat kerjanya untuk meminta maaf? Suara Bima rendah, tetapi dingin. Selalu seperti ini. Setiap kali kamu bilang kamu takut, kamu tidak tahan lagi, itu hanya alasan untuk membuatku lari dan menyelamatkanmu. Air mata Vania mengalir deras seperti banjir. Sekarang, kamu tidak percaya padaku karena dia. Bima menatapnya, dan di matanya, untuk pertama kalinya, tidak ada setetes pun rasa kasihan, bukan karena dia. Itu karena aku akhirnya melihatmu apa adanya. Warna benar-benar terkuras dari wajah Vania. Tiba-tiba, dia berbalik ke arahku, tatapannya meneteskan racun. Citra, apa kamu senang sekarang? Kamu punya bayimu, kamu punya pernikahanmu. Dan sekarang semua orang mengasihanimu, tapi aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya tajam. Jika kamu kehilangan segalanya, itu bukan perbuatanku. Itu karena kamu menghabiskan hidupmu mencoba mencuri dari orang lain. Dan kamu akhirnya sadar bahwa barang curian akan lolos begitu saja dari jari-jarimu. Penjaga keamanan datang dan menyeret Vania pergi. Dia melawan sambil meneriakkan nama Bima. Kali ini, Bima berdiri seperti patung, tidak bergerak sedikit pun. Kerumunan mulai bubar. Nancy membantuku duduk. Bima berjalan ke pintu kelas, suaranya tegang. Citra, maafkan aku. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Ada banyak hal yang tidak pernah kamu pikirkan, jawabku. Wajahnya hancur. Aku akan menanganinya, dia bersumpah. Aku melihat kata-kata yang kutulis di papan tulis, anak, wanita hamil, orang yang tidak stabil. Seharusnya kamu sudah menanganinya sejak lama, kataku. Dia terdiam.
Aku mengeluarkan beberapa kertas dari tasku dan menyerahkannya kepada Rina, yang memberikannya kepada Bima. Membaca judul map itu, jari-jarinya membeku. Itu adalah laporan pengaduan resmi. Dan pengaduannya bukan terhadap Fania. Itu terhadapnya. Bima mendongak tak percaya. Citra, kamu mengajukan keluhan resmi ke Damkar terhadapku. Kamu adalah suamiku, kataku, dan karena itu, aku menemukan 1000 alasan untuk memaafkanmu selama bertahun-tahun. Tapi kamu juga komandan insiden penyelamatan itu. Hari itu, orang yang kamu tolak bantuannya tepat waktu bukan hanya istrimu. Itu adalah warga sipil hamil dan bayi yang belum lahir. Darah terkuras dari wajahnya sedikit demi sedikit. Aku melanjutkan, kamu tidak perlu menangani Fania. Tangani dirimu sendiri. Setelah aku mengajukan keluhan resmi, Bima berhenti menggangguku. Dia bekerja sama dengan penyelidikan internal dan menjalani evaluasi psikologis dan pelatihan ulang protokol. Sesekali Doni akan mengirimiku pesan yang memberitahuku bahwa Bima telah meminta transfer sukarela ke pemeliharaan peralatan dan tugas administrasi di markas pemadam kebakaran. Dia memberitahuku bahwa Letnan Nugraha seperti hantu dari dirinya yang dulu. Aku membaca pesan-pesan itu dan tidak membalas. Perubahannya adalah miliknya sendiri, bukan milik. Hal yang sangat perlu kuproses adalah perceraian. Hari kami pergi ke pengadilan keluarga, cuaca cerah dan cerah. Rina pergi bersamaku. Bima sudah tiba di ruang mediasi. Dia mengenakan jaket hitam sederhana dan memiliki perjanjian penyelesaian perceraian di depannya. Melihatku masuk, dia berdiri secara naluriah, tetapi memaksa dirinya untuk duduk kembali. Mediator itu adalah seorang wanita parubaya dengan suara yang menenangkan. Tolong pelan-pelan, Bu Handayani. Kadang-kadang kehamilan mengubah emosi. Pak Nugraha menunjukkan kemauan yang jelas untuk menebus kesalahan. Perceraian bukanlah hal sepele, terutama dengan adanya anak yang akan lahir. Aku tidak memotongnya. Aku menunggu sampai dia selesai dan menjawab, saya benar-benar tenang dan rasional. Mediator itu menatap Bima. Dia berkata dengan suara yang sangat serak, saya tidak ingin bercerai. Itu sudah diduga. Aku membuka perjanjian penyelesaian. Rumah itu milikmu sebelum kita menikah. Aku tidak memintanya. Mobil itu atas namamu. Aku tidak memintanya. Tabungan bersama akan dibagi 50,50. Aku akan menyerahkan laporan bank. Tunjangan anak akan dihitung berdasarkan pedoman standar negara bagian setelah bayi lahir. Adapun biaya medis kehamilan, aku meminta agar kamu menanggung 50% seperti yang diwajibkan oleh hukum. Bima tertawa getir. Kamu begitu perhitungan. Kamu sudah merencanakan untuk meninggalkanku sejak lama, kan? Aku tidak menatap matanya. Kamu mengajariku cara melakukannya langkah demi langkah. Rasa sakit muncul di tatapannya. Mediator itu bertanya, Pak Nugraha, mengapa Anda menolak untuk menandatangani? Ada keheningan panjang sebelum dia menjawab. Karena aku masih mencintainya. Aku merasakan sengatan, tapi bukan rasa kasihan. Itu adalah sarkasme murni. Aku bertanya padanya, kamu bilang kamu mencintaiku? Lalu kenapa kamu selalu datang berlari setiap kali Fania menelepon? Dia membuka mulutnya. Kupikir itu adalah tanggung jawabku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Lalu kenapa selama USG 4D pertamaku kamu ada di bandara menjemputnya? Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi ketika aku dirawat di rumah sakit karena komplikasi kehamilan, kamu sedang memperbaiki pipa di apartemennya. Aku berhenti sejenak. Bima, kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi ketika pintu lift sialan itu terbuka, kamu bahkan tidak sudi melihatku. Ketika aku selesai berbicara, Bima benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keheningan di ruang mediasi itu mencekik. Mediator itu tidak lagi mencoba meyakinkan kami tentang apapun. Aku menundukkan kepala dan menandatangani halaman terakhir perjanjian. Suara pena yang menggores kertas itu bersih dan cepat. Aku menutup pena dan meletakkannya di depan Bima. Giliranmu. Dia menatap pena itu seperti pisau. Jika aku tanda tangan, ini benar-benar berakhir. Bahkan jika kamu tidak tanda tangan, ini sudah berakhir, jawabku. Kamu hanya menunda-nunda birokrasi. Mata Bima memerah. Citra, hari itu aku benar-benar tidak bermaksud meninggalkanmu. Ketika aku melihat Fania menangis, tubuhku bereaksi sebelum otakku. Aku tahu itu alasan yang buruk, tapi itu naluri. Terima kasih atas kejujuranmu. Aku mengangguk, dia tampak tertegun. Nalurimu memilih dia. Dan akal sehatku memilih meninggalkanmu. Menurutku itu adil. Tangannya gemetar. Dia mengambil pena, tetapi dia tidak bisa membawanya untuk menandatangani. Mediator menyarankan, Pak Nugraha, jika Anda tidak dapat membuat keputusan hari ini, kita dapat menunda penandatanganan ke sesi lain. Tidak masalah bagiku, kataku.
Aku tidak akan memaksanya untuk menandatangani saat itu juga karena aku tidak lagi terburu-buru. Aku tahu perceraian ini akan terjadi tidak peduli apapun. Meninggalkan gedung pengadilan, aku punya janji untuk USG pranatal terakhirku. Bima mengikutiku dari beberapa meter jauhnya. Dia tidak mendekat. Dia hanya melihatku mengantre, membayar iuran, diambil darahku, dan masuk ke ruang monitor. Dia telah melewatkan semua itu berkali-kali di masa lalu. Hari ini, akhirnya, dia menontonnya dari awal sampai akhir. Di luar ruang monitor, dia berdiri mendengarkan detak jantung bayi yang kuat dan berirama bergema melalui pintu. Duk duk duk. Air mata Bima jatuh tak terkendali. Seorang perawat melihatnya dan menawarinya tisu. Pak, jangan menangis. Anda akan menularkan stres Anda pada ibu hamil. Aku mendengar perawat dari dalam dan tidak bisa menahan senyum ironis. Wow, jadi, sekarang dia adalah faktor stres bagi ibu hamil. Hasilnya sangat baik. Dokter memberitahuku bahwa pemulihanku ajaib, tetapi untuk menghindari orang-orang beracun dengan segala cara. Bima berdiri di samping. Dokter tidak tahu siapa dia, tetapi kalimat itu adalah tamparan langsung di wajahnya. Aku mengumpulkan laporanku, berterima kasih kepada dokter, dan berjalan keluar. Aku akan mengantarmu pulang, bisik Bima. Tidak, Rina menungguku di bawah, kataku. Dia mengangguk, tetapi dia tidak bergerak. Citra, bolehkah aku menyentuh perutmu sekali saja? Aku berhenti. Permintaan itu tidak masuk akal, tetapi aku melihat tangannya dan tiba-tiba teringat saat persis pintu lift terbuka. Jadi, aku berkata, tidak. Cahaya kecil yang tersisa di matanya benar-benar padam. Aku mengerti. Malam itu, aku menerima pesan panjang dari Vania. Dia bilang Bima tidak berbicara dengannya lagi. Bahwa semua orang di markas pemadam kebakaran membencinya. Dan bahwa karena ulahnya di klinik bersalin, firma humas tempat dia bekerja, pekerjaan yang dia dapatkan melalui koneksi Bima, telah memecatnya. Dia bilang dia tidak ingin hidup lagi, dan jika aku punya sedikit pun rasa kemanusiaan, aku harus memberitahu Bima bahwa dia tidak bersalah atas insiden lift. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke Rina. Jangan balas, sarannya. Aku tidak membalas, tetapi Vania tidak menyerah. Citra, jangan pikir kamu sudah menang. Jika Bima tidak mau menandatangani perceraian, itu karena dia masih membawaku di hatinya. Dia hanya mengasihanimu karena anak itu. Kalimat itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Dia masih percaya cinta Bima adalah piala perang. Keesokan harinya aku menerima pemberitahuan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Sidang disipliner terakhir dijadwalkan pada hari Jumat. Perwakilan dari pusat perbelanjaan, para korban, dan petinggi damkar akan ada di sana. Doni mengirimiku pesan, Citra, para petinggi ingin kamu ada di sana, tetapi jika kamu tidak sanggup, jangan paksakan dirimu. Aku akan pergi, jawabku. Ada hal-hal yang perlu kudengar secara langsung dan simpul-simpul yang perlu diurai di depan umum. Hari itu aku mengenakan gaun hamil panjang berwarna krem. Rina memberitahuku, kamu tidak terlihat seperti orang yang akan berperang. Aku mengusap perutku. Aku tidak akan berperang. Aku akan menutup sebuah bab. Sidang berlangsung di auditorium utama markas besar pemadam kebakaran. Tidak ada pers, tetapi keluarga korban yang terperangkap, para kepala, dan pemilik pusat perbelanjaan hadir. Bima berada di barisan depan. Dia mengenakan seragam dinas kelas A-nya dengan sempurna, punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. Tapi aku tahu dia tidak di sana untuk menerima medali. Dia di sana untuk mengakui kesalahan. Komandan batalion berbicara lebih dulu. Mengenai penyelamatan lift pada 7 Mei, telah dikonfirmasi bahwa meskipun ekstraksi selesai, ada kelalaian besar dalam triase medis dan prioritas. Komandan insiden telah dicopot dari tugas garis depan sambil menunggu evaluasi. Gumaman berdesir di auditorium. Bima melangkah maju. Tatapannya mencariku di kerumunan. Dia menatap mataku sejenak, lalu membuang muka. Saya Letnan Bima Nugraha, Komandan Insiden Unit Respons Utama hari itu. Suaranya tegas, tetapi mengkhianati ketegangan yang tertahan. Setelah membuka pintu lift, saya gagal menerapkan protokol trias medis standar berdasarkan tingkat keparahan. Saya membiarkan bias pribadi dan persepsi subjektif mendikte tindakan saya, memprioritaskan evakuasi Nona Vania yang mengalami cedera ringan. Hal ini mengakibatkan penundaan perawatan kritis bagi Ibu Citra Handayani yang sedang dalam tahap lanjut kehamilan. Ketika dia menyebut namaku, suaranya terdengar pecah. Ini bukan penilaian profesional. Ini adalah kelalaian besar. Saya menerima tindakan disipliner apapun, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada semua korban yang terlibat. Dia sedikit membungkuk, keheningan itu total. Vania juga ada di sana.
Dia bersembunyi di barisan paling belakang mengenakan topi baseball dan masker, takut seseorang akan mengenalinya. Tapi semakin dia bersembunyi, semakin dia menonjol. Pemilik pusat perbelanjaan juga meminta maaf, mengakui bahwa mereka telah mengabaikan 2 tiket pemeliharaan tentang lift yang gagal berfungsi pada hari-hari sebelumnya. Aku ingat kurir itu mengatakan dia hampir terjebak sehari sebelumnya. Tiket-tiket itu bukanlah kamera keamanan yang sempurna. Itu adalah tanda-tanda peringatan kecil yang diputuskan seseorang untuk diabaikan. Seluruh rangkaian peristiwa diproyeksikan ke layar log pemeliharaan, panggilan darurat, catatan rumah sakit, pernyataan saksi, dan halaman-halaman dari buku catatanku. Melihat kertas kusut itu diproyeksikan di layar besar, tidak ada yang bisa berbicara. Itu berteriak lebih keras daripada pidato apapun. Doni juga berbicara sebagai responden. Dia tampak sedikit gugup, tetapi dia berbicara dengan jelas. Ketika saya memasuki lift, Ibu Handayani sudah setengah sadar. Sebelum kami mengamankannya, dia meletakkan cincin kawinnya ke tanganku. Orang-orang mulai berbisik. Bima berdiri di atas panggung kaku seperti es. Ini adalah masalah pribadi yang seharusnya tidak ada dalam catatan resmi, tetapi saya ingin menyatakannya karena itu membuktikan kepada saya bahwa setiap keputusan kecil yang kita buat di zona panas dapat menghancurkan hidup seseorang selamanya. Doni berhenti sejenak secara dramatis. Dia memberitahuku, katakan padanya, aku dan bayiku tidak akan menunggunya lagi. Keheningan itu menghancurkan. Bima gemetar untuk dilihat semua orang. Dia tidak menoleh untuk melihatku, tetapi aku melihat tinjunya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya meletup sebelum benar-benar lemas dalam kekalahan. Tiba-tiba, Fania meledak dari belakang ruangan. Itu tidak benar. Semua orang menoleh ke arahnya. Fania tidak tahan dengan tekanan itu dan berlari ke depan. Kenapa semua orang menyalahkanku? Aku juga terjebak. Aku punya hak untuk takut. Jika Bima menyelamatkanku lebih dulu, itu keputusannya. Aku tidak bersalah atas semua ini. Bima menatapnya dengan dingin sedingin es, seolah menatap orang asing. Kamu benar. Itu adalah keputusanku, dan itulah mengapa aku berdiri di sini menerima hukuman. Tapi mendorong wanita hamil di lift, berpura-pura serangan asma, dan kemudian mengganggunya di rumah sakit dan tempat kerjanya, itu adalah keputusanmu. Wajah Fania kehilangan semua warna. Apa kamu bersedia menyalipku di depan umum karena dia? Aku akhirnya angkat bicara. Fania. Aku berdiri, bersandar pada Rina. Fania memelototiku. Tidak ada yang mau menyalipmu di depan umum. Kami hanya menuntut agar kamu bertanggung jawab atas hal-hal yang kamu lakukan sendiri. Dia menatapku dengan kebencian mendalam. Kamu merebut Bima dariku. Apalagi yang kamu mau? Aku terkekeh. Aku tidak merebut siapapun darimu, dan saat ini aku juga tidak menginginkannya kembali. Wajah Bima hancur. Aku berbicara kepada para petinggi damkar. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk menikmati permintaan maaf siapapun atau untuk menghancurkan mantan suamiku. Aku hanya datang untuk memastikan bahwa di masa depan, ketika seorang wanita hamil, seorang pria lansia, dan seorang anak terjebak dalam keadaan darurat, mereka tidak dibiarkan mati, hanya karena orang lain kebetulan berteriak lebih keras. Betul sekali, gumam seseorang di antara penonton. Claire, ibu dari anak laki-laki itu, berdiri sambil memegang tangan putranya. Saya juga ingin mengatakan sesuatu. Kalau bukan karena Ibu Handayani hari itu, putra saya tidak akan selamat. Mulai sekarang, tolong ajari petugas pemadam kebakaran Anda bahwa orang yang paling sedikit bersuara tidak selalu yang paling tidak dalam bahaya. Tepuk tangan yang malu-malu dimulai, yang dengan cepat membengkak menjadi raungan yang memekakkan telinga. Aku tidak menangis. Aku telah menumpahkan semua air mataku di lift itu. Di akhir sidang, Bima secara resmi diskors tanpa bayaran selama 3 bulan. Kembalinya dia ke tugas aktif akan tergantung pada evaluasi psikologis dan protokol di masa depan. Fania secara resmi dipecat dari perusahaannya karena perilaku publik yang memalukan setelah pertengkaran di tempat kerjaku. Dia pergi sambil menangis terseduh-seduh. Kali ini, tidak ada yang mengejarnya. Bima mendekatiku. Dia masih memegang cincin itu di tangannya. Citra, tentang penyelesaian perceraian bicaralah dengan Rina, kataku padanya. Dia menggelengkan kepala. Aku akan menandatanganinya. Aku menatapnya. Matanya merah, tetapi ekspresinya sangat tenang. Aku tahu aku tidak bisa menahanmu lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan cincin itu di dalam kantong plastik bening kecil. Itu adalah salah satu kantong barang bukti yang digunakan tim penyelamat untuk menyimpan barang-barang pribadi korban kecelakaan. Di label kertas dia telah menulis cincin kawin, jumlah 1, menunggu pengembalian. Dia mengulurkannya padaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Aku tidak mengambilnya. Dia tampak bingung.
Simpan di arsip insiden markas pemadam kebakaran, kataku. Itu milik kecelakaan itu, dan itu milik masa lalu. Air mata Bima jatuh tanpa suara. Dia berbisik, aku benar-benar kehilanganmu. Tidak, Bima. Kamu kehilanganku tepat saat pintu lift terbuka dan kamu meninggalkanku. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Perceraian itu diselesaikan pada hari Senin. Gedung pengadilan negeri penuh sesak. Ada orang-orang yang berdebat, orang-orang yang menangis, dan orang-orang yang duduk dalam diam. Bima dan aku duduk di barisan bangku yang sama dengan satu kursi kosong di antara kami. Dia memegang surat-surat yang ditandatangani di tangannya dan menggaruk-garuk tepinya dengan ibu jarinya. Aku tidak terburu-buru. Pada saat itu, aku merasakan kedamaian mutlak. Ketika petugas memanggil nama kami, Bima berdiri dengan canggung. Dia menoleh untuk menatapku seolah menanyakan satu pertanyaan diam terakhir. Aku berdiri menopang perutku dan tidak memberinya jawaban. Proses dengan panitera cepat. Kami menyerahkan KTP kami, mengkonfirmasi niat kami dalam catatan, dan memberikan tanda tangan kami pada putusan akhir. Mereka menyerahkan kami 2 salinan yang dicap pengadilan, 1 untuknya, 1 untukku. Panitera berkata, pengajuan Anda selesai. Bima menatap kata-kata itu di atas kertas, matanya merah. Ketika kami melangkah keluar, matahari menyilaukan. Dia berjalan di belakangku dan tiba-tiba memanggil, Bu Handayani. Aku berhenti. Betapa anehnya mendengarnya memanggilku dengan nama gadisku. Aku berbalik. Dia berdiri di dasar tangga tampak seolah-olah jiwanya telah dicabut. Bolehkah aku pergi ke USG terakhir sebelum kelahiran? Hanya yang terakhir. Aku menatapnya dengan mantap, dia sepertinya akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang tersisa darinya dalam hidupku. Tidak perlu, kataku padanya. Dia tersenyum dengan kesedihan yang luar biasa. Kamu masih sama belak-belakannya. Berbelit-belit hanya akan lebih menyakitkan, jawabku. Dia mengangguk, kepala tertunduk. Kamu akan memberitahuku kapan bayinya lahir. Aku berhenti sejenak. Angin bertiup dan surat cerai di tanganku menawarkan kehangatan yang aneh dan menenangkan. Aku akan mematuhi hukum dan etika medis. Aku akan memberitahumu apa yang perlu kamu ketahui sebagai ayah. Tapi Bima, tolong jangan mencoba mendekatiku dengan menggunakan peranmu sebagai ayah. Kilatan cahaya terakhir di matanya benar-benar padam. Aku mengerti. Aku melihat Rina berhenti dengan mobilnya. Sebelum aku masuk, Bima tiba-tiba memanggil, Citra, semoga persalinanmu lancar. Aku mengangguk, dan kamu, aku harap mulai sekarang kamu belajar cara benar-benar menyelamatkan orang, bukan cara kamu menyelamatkan Fania. Bukan berlari ke arah seseorang karena rasa bersalah atau naluri murni, tetapi benar-benar melihat siapa yang sebenarnya membutuhkan penyelamatan. Setelah kami berpisah, hari-hari berlalu dengan damai. Mbak Marta memasak makanan lezat setiap hari. Rina datang 2 kali seminggu membawa buah-buahan dan gosip paling absurd, membuatku tertawa sampai sakit perut. Nancy, rekan kerjaku mengirimiku materi kursus klinik, sehingga aku bisa bekerja dari jarak jauh dari rumah. Claire juga sesekali berkunjung bersama putranya. Anakku masih ingat bahwa tante dari lift adalah yang paling berani dari semuanya, kata Claire. Aku akan tertawa dan mengacak-acak rambut anak-anak itu. Tante tidak berani. Kita semua bekerja sama untuk keluar dari sana. Pada usia kehamilan 30 minggu, aku pindah ke apartemen yang sedikit lebih besar. Itu bukan istana, tetapi memiliki ruang tamu yang bagus, balkon, banyak cahaya alami, dan dekat dengan taman dan rumah sakit yang bagus. Aku meletakkan ranjang bayi di dekat jendela besar dan mencuci pakaian mungilnya sepotong demi sepotong dengan tangan, menggantungnya di balkon. Angin menangkapnya seperti panji-panji perayaan kecil. Bu Endang datang menemuiku sekali. Dia tidak menggedor pintu seperti orang gila. Dia tinggal di lobi bawah dan mengirimiku pesan. Citra, aku akui aku keterlaluan terakhir kali, tapi tolong biarkan Bima melihat anak itu ketika dia lahir. Dia benar-benar hancur. Aku menjawab, Bu Nugraha, silakan berkomunikasi melalui pengacaraku. Dia bersikeras. Apa kamu benar-benar berhati dingin? Aku tidak menjawab lagi. Dingin, aku tidak melihatnya seperti itu. Aku hanya merasa bahwa aku akhirnya telah mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Fania juga mengirimiku pesan beberapa waktu kemudian. Dia bilang dia pindah dari Jakarta. Citra Handayani, kamu menang. Aku membaca 4 kata itu dan langsung menghapus pesan itu. Aku tidak menang melawan Fania, karena aku tidak pernah melihatnya sebagai saingan. Orang yang benar-benar telah kumenangkan pertempurannya adalah Citra di masa lalu. Wanita yang mengorbankan dirinya 1000 kali dan menelan 1000 alasan hanya untuk mengemis remah-remah perhatian. Bima tidak ikut campur dalam kehidupan pribadiku lagi.
Dia bertanya tentang bayi melalui Rina, tetapi selalu dengan sangat hormat. Kudengar 3 bulan kemudian dia kembali bertugas aktif, tetapi dia tidak mendapatkan kembali komandonya. Dia mulai dari bawah, menjalankan latihan dengan para pemula. Doni memberitahuku bahwa Letnan Nugraha memiliki kalimat yang dia ulangi selama setiap latihan. Sekarang, dalam penyelamatan, jangan biarkan teriakan menipumu. Orang yang paling diam biasanya yang paling dalam bahaya. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Jika kata-kata itu berarti bahwa di masa depan tim penyelamat akan menemukan wanita hamil dalam kesulitan tepat waktu, maka 7 jam kegelapan itu tidak sepenuhnya sia-sia. Putriku lahir pada suatu pagi di musim gugur yang hujan. Sebelum mereka mendorongku ke ruang bersalin, Rina memegang tanganku dan Bak Marta menangis di sebelahnya karena gugup. Aku basah kuyup oleh keringat dari kontraksi dan tiba-tiba aku teringat lift itu. Aku teringat diriku bersandar di dinding yang membeku itu, memeluk perutku dan berbisik, "Bertahanlah sedikit lagi, sayang." Dan kami berhasil. Ketika tangisan tajam bayi menggema di ruangan itu, aku juga menangis. Dokter kandungan meletakkan orang mungil itu di dadaku. Itu seorang gadis. Dia sangat sehat dan memiliki paru-paru yang kuat. Aku melihat wajah kecilnya yang berkerut dan tidak bisa berhenti menangis. Aku berbisik padanya, "Halo Serena, selamat datang di dunia." Aku menamainya Serena agar di tengah bahaya, dia akan tahu cara untuk tetap tenang, membedakan kebenaran pada orang-orang, dan menikmati hidup yang damai. Bima mengetahui tentang kelahiran itu keesokan harinya. Rina menepati janjinya dan memberitahunya. Dia tidak datang terburu-buru ke rumah sakit untuk membuat keributan. Sebaliknya, dia meminta Doni untuk mengantarkan buket bunga besar dan hadiah uang yang besar untuk bayi itu. Kartu itu berbunyi, "Citra, terima kasih telah membawanya dengan selamat ke dunia ini. Aku akan menjaga batasan seperti yang kamu minta, tetapi aku akan memenuhi tugasku sebagai seorang ayah dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah hilang dariku." Aku membaca kartu itu, meletakkan buket di meja nakas, dan menyerahkan uang itu kepada Rina agar dia bisa mencatatnya secara resmi. Aku tidak merasakan cinta, juga tidak merasakan benci. Beberapa orang lebih baik ditinggalkan di masa lalu. Sama seperti cincin kawin yang berada di arsip insiden sebuah markas pemadam kebakaran Jakarta, dia sekarang hanyalah kenangan sebuah kecelakaan yang berhasil kulewati.